Shalom, shalom, selamat malam. Luar biasa, haleluya. Tetap semangat ya di dalam Kristus. Karena kita percaya hanya di dalam Dialah kita memperoleh keselamatan. Tidak ada yang lain ya. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang menjamin keselamatan kita. Hanya Yesus Kristuslah juru selamat kita. Haleluya. Puji Tuhan, ya kita bersemangat dalam memberitakan kabar baik yang mereka ini kan kadang bingung ya. Injil itu apa sih? Dia bilang katanya ada yang bilang itu kedebuk ya, suatu kitab. Nah, inilah memang kalau eh, pemikirannya belum sampai ya kepada kebenaran ya memang begitu ya. Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita ya. Jadi memang mereka ini belum sampai ya pemikiran terhadap sejarah kitab maupun sejarah-sejarah nabi. Baik, selamat hari Minggu yang sudah beribadah ya, semoga diberikan sukacita pada malam hari ini. Mungkin kita lagi bersantai, lagi bercanda gurau ya dengan keluarga sembari kita mendengarkan live dari Piong 77 Channel dan di-live-kan juga bersama Pavel 88 Channel dan Burake 77 Channel. Haleluya. Ini sudah hadir, saya sapa-sapa dulu ya dari Sandra. Don share ya, sudah di-share. Terima kasih. Lalu apa ini? Salam dari B2 Lesat. Salam Piong 77. Hanya sekedar saran. Pendeta setingkat Pak Pendeta Esra Soru. Menurut saya janganlah berdebat dengan Rifa. Nggak sepadan. Waloni yang besar mulut aja nggak berani debat dengan pendeta Esra. Itu aja saran saya. Ya saya setuju ya. Saya setuju karena ibaratnya kalau kita ibaratkan gitu ya, ini pendeta Esra Soru adalah pesawat Garuda ya, sedangkan lawannya ini adalah ya sekelas mungkin kalau dulu ya yang di Jakarta Anda boleh kenal itu angkutan kota Metro Mini. Nah, karena saya juga dulu pernah bawa Metro Mini. Jadi bisa dibilang sopir Metro Mini dulu ya, waktu masih ada Metro Mini. Jadi bisa diperbandingkan seperti itu. Dari segi apapun memang apa namanya? sangat sangat jauh ilmunya ya, apalagi tentang kekristenan. Pasti akan buta sama sekali si Rifa ini ya, karena kita tahu Rifa ini hanya cuap-cuap ya. Dia adalah orang yang menyangkal Injil ya, bahkan cenderung menghujat kekristenan. Kita lihat video-videonya ya, sering memutarbalikkan fakta, mengambil literatur-literatur dari luar, bukan dari Alkitab atau Injil yang asli yang kita pegang. Sama dengan Nandar ya, jadi sangat ya kalau memang itu terjadi ya kita lihat ya nanti kelas kelas berbeda jauh, langit dan bumi. Ya semoga bermanfaat ya. Semoga dengan pengabaran Injil dari pendeta Esra Soru boleh menobatkan orang di luar sana bahwa model-model Rifa ini memang hanya asal ngecap, asal ngomong ya, bahkan cenderung menghujat dan menista kekristenan. Baik, ya kita percaya semuanya sudah di dalam rencana Tuhan. Ya, ada lagi yang bilang ya, nggak level siapa Riva dari Edi Pramono. Iya. Shalom dari Kristan. Dari Adopsi Meo Meo. Shalom Piong 77 Channel dan saudara-saudari dalam Kristus. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih ya. Jadi kita bangga mempunyai Yesus Kristus ya sebagai juru selamat kita. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Mungkin kita kenal nabi besar bangsa Israel ya, yang kita kenal adalah Nabi Musa, lalu Nabi Elia yang memiliki banyak mujizat ya, memiliki nubuatan. Tapi kita juga terlupakan ya, ada nabi besar ya, ada apa namanya? Rasul ya, rasul besar yang
ya bisa dibilang di atasnya daripada Musa dan Elia, ya, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, satu-satunya pembuka jalan, ya, mempersiapkan kedatangan Mesias, yaitu adalah Yohanes Pembaptis, yaitu ada di Matius 11 ayat 9 sampai 11 ya. Nanti Anda bisa buka sendiri. Jadi kita bangga mempunyai nabi-nabi besar, ya, rasul besar yang memiliki mujizat, memiliki nubuatan, ya. Tetapi kita lebih bangga kepada kekristenan saat ini, pengikut Kristus, karena kita boleh mengetahui nubuatan itu terjadi, rencana Tuhan itu terjadi. Sedangkan Musa, Elia, nabi besar bangsa Israel, ya, yang kita akui, tidak ada nabi besar di mana di dunia ini, yang pertama, yang ke tengah atau yang manapun, tidak ada. Ya, nabi besar adalah Musa, Elia, dan yang menjadi perantara kehadiran Mesias Tuhan kita Yesus Kristus untuk umatnya adalah Yohanes Pembaptis. Luar biasa, inilah nabi dan rasul besar kita. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi-nabi di luar Yahudi, di luar kekristenan, itu patut kita pertanyakan. Banyak ya nabi di luar yang kita ketahui ya. Ada juga sekarang apa ya? Nabi Luga, katanya Nabi Luga, nabi mengaku Nabi Paul Jang ya. Pokoknya selain dari Israel, tidak kita percayai bahwa itu adalah nabi. Ya, mujizatnya coba kita pertanyakan. Lalu nubuatannya coba kita tanyakan, ya. Sudahlah, sudahlah ya. Pokoknya kita yakini bahwa Nabi Musa dan Nabi Elia adalah nabi terbesar. Tapi dari terbesar itu ada juga yang menjadi perantara, ya, antara Mesias yang kedatangannya dinubuatkan oleh Musa dan Elia juga dengan kita, ya, dengan kita dan umat ya pada waktu itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi jangan kita sepelekan Yohanes Pembaptis ini, ya, karena dia mengetahui bahwa nanti akan datang anak domba Allah. Ya, ada di ayat mana nanti Anda boleh cari Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak merasakan nubuatannya dia, ya, bahwa dia anak domba Allah. Dia mati, dia bangkit, dia disalib ya, dia disalib, dia mati, dia bangkit, lalu naik ke sorga. Itu tidak dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi kita merasakannya, saudara-saudara. Haleluya. Kita merasakan apa yang mereka nabi-nabi besar nubuatkan. Bahwa Yesus Kristus akan mati, akan menjadi anak domba. Luar biasa. Akan menjadi Mesias. Luar biasa. Kita berbahagia. Ya, kita boleh mengenal akan penyaliban Kristus, penebusan dosa. Jadi, wah, Elia itu siapa? Waduh, Elia itu mujizatnya banyak ya. Coba nih, kalau Anda belum tahu, mujizat Nabi Elia. Jadi nggak bisa mau dibandingkan dengan nabi-nabi lain gitu. Aduh. Elia diangkat ke sorga. Luar biasa. Ya, mujizatnya membuat hujan tidak turun selama 3,5 tahun di Israel. Ya, menggandakan roti seorang janda. Wow, membangkitkan orang mati. Aduh. Wow. Jadi kalau ada yang bilang, coba kita bandingkan antara Yesus Kristus dengan ada nabi yang katanya nabi, nggak tahu lah ya, dibandingkan. Janganlah, jangan dengan Yesus Kristus gitu loh. Bandingkan dulu dengan Paulus, apalagi mau bandingkan dengan Elia. Janganlah ya, janganlah ya. Elia itu diangkat ke sorga, ya, bahkan dia membangkitkan orang mati, bahkan dia mendatangkan api dari sorga, mendatangkan hujan di Israel. Wow, mujizatnya luar biasa. Setelah 3,5 tahun, lalu mendatangkan api dari sorga untuk kedua kalinya.
lalu membelah air sungai Jordan dengan jubahnya. Waduh, kalau kita bandingin antar nabi ini, wah luar biasa nabi-nabi Israel ya. Rasul-rasul ya, pengikut Kristus, murid-murid Kristus, murid Yesus pada saat itu. Jadi bagi yang belum mengenal tentang Nabi Musa, Nabi Elia, nabi-nabi di Israel, ataupun nabinya dalam kitab orang Kristen, bagi yang belum percaya silakan Anda buka. Luar biasa mujizat dan nubuatannya. Dan terjadi nubuatan itu. Tetapi yang menikmati adalah kita saat ini. Mereka tidak menikmati bagaimana nubuatan akan kedatangan Mesias, Musa dan Elia. Yohanes hanya bisa menubuatkan untuk Mesias itu akan menjadi anak domba Allah. Dan dia juga membaptis Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kematiannya, disalibnya, mati dan dikuburkan serta bangkit tidak dirasakan oleh Yohanes Pembaptis. Karena dia sudah dipancung sebelumnya, sudah dipancung oleh Herodes. Jadi kitalah yang benar-benar menikmati karya terbesar Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi kita bangga ya. Mungkin kita bisa melebihi daripada nabi-nabi ya sebelumnya. Karena dia tidak menikmati. Tapi kita boleh menikmati karya Kristus. Baik, itulah saja sedikit ya. Kata pengantar dari Piong 77 Channel. Terima kasih luar biasa yang sudah hadir. Oke, kita masuk ke dalam materi kita pada malam hari ini. Saya juga kaget kalau ada pernyataan ya dari Pendeta Esra Soru untuk bukan menantang ya, karena dia ditantang ya untuk menyikapi tantangan debat dari seorang Rifa. Luar biasa ya. Ya rencananya sih hari Kamis kemarin gitu, tetapi direncanakan untuk Kamis besok ya, Pendeta Esra Soru melawan Rifa. Ada yang bilang kalah kelas, kalah level, ya pasti kalah level gitu. Tetapi coba kita berpikir bagaimana penyampaian firman ini, Injil ini, ya karena mungkin di live kan juga di seberang sana, ya semoga bisa tersampaikan. Asal moderatornya ini baik dan berimbang gitu ya. Jadi kita ambil positifnya, walaupun beda level, beda tingkatan, langit dan bumi, tapi biarlah tersampaikan apa yang diucapkan oleh Pendeta Esra Soru. Baik, kita coba tampilkan ya ini dari pernyataan Pendeta Esra Soru. Cuma pernah menemukan dia menanggapi Pak Yosius Lengkong, lalu saya menanggapi dia. Lalu ada yang menyampaikan bahwa si Uni Rifa ini adalah ya salah satu pendebat Islam yang lagi naik daun di TikTok. Ya. Ya, lalu ada yang menawarkan untuk mempertemukan saya dengan dia, ya saya oke-oke saja tanpa tahu juga tentang orangnya. Ya, setelah itu dimuatlah rencana perdebatan ini di Facebook, lalu ada yang menanggapi dan banyak yang menanggapi bahwa wah ini kayaknya salah pilih lawan karena ini lawannya nih parah sebenarnya. Tidak bisa berargumentasi, hanya modalnya ngomong cepat saja. Nah, saya juga tidak tahu, tapi ya setelah itu saya mencoba karena banyak yang berkomentar, saya lalu mencoba mencari beberapa video dia untuk melihat dan memang ya sebenarnya parah. Saya akhirnya ya sudah kehilangan minat ya untuk berdebat kalau debat lawannya seperti ini. Tapi ya sudah terlanjur dipublikasikan dan pihak mereka juga sudah tahu, ya sudahlah ya. Tapi menariknya adalah bahwa pada waktu saya mencoba share beberapa video debat dia, ternyata dia pernah menanggapi salah satu video saya. Mic-nya tolong di off ya, yang baru masuk itu ya. Ya ternyata pernah menanggapi salah satu video saya. Nah itu saya pernah bikin video di TikTok. Video di TikTok itu saya mempersoalkan tuduhan
orang Islam yang selalu saja menuduh bahwa Alkitab Kristen itu telah dipalsukan. Ya mau Zakir Naik lah, Yahya Waloni lah, Irene Handola, dan pokoknya ya jenis-jenis mereka lah. Gerombolan sebelah itu kan punya apa namanya satu suara bahwa Alkitab Kristen ini telah dipalsukan. Nah, lalu saya membuat respon terhadap hal itu. Nah, saya mau menunjukkan kepada saudara apa yang saya omong di situ ya. Ini video awal saya di TikTok. Saya sering mendapatkan omongan dari gerombolan sebelah bahwa Alkitab Kristen itu sudah dipalsukan. Nah, untuk mereka yang selalu mengatakan demikian, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama adalah siapa yang memalsukannya? Kedua, di mana dipalsukan? Ketiga, kapan memalsukannya? Keempat, apakah ada saksi-saksi yang menyaksikan pemalsuan itu? Kalau ada, siapa-siapa? Lalu yang kelima, apa bukti-bukti dari pemalsuan itu? Dan yang keenam adalah di mana yang asli? Karena kalau yang ada sekarang ini dianggap palsu, berarti harus bisa menunjukkan yang asli. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan yang asli, mana tahu dari mana ini palsu? Jadi silakan jawab pertanyaan itu. Semuanya, jangan hanya jawab satu. Kalau tidak, maka berhentilah bikin hoax. Nah, itu pertanyaan saya. Kalau menuduh bahwa Alkitab Kristen dipalsukan, ya harus bisa jawab siapa yang memalsu, di mana dipalsukan, kapan memalsukannya, siapa saksi-saksinya, apa bukti-buktinya, dan mana yang asli. Nah, lalu saya bagian akhir itu kan saya bilang jawab semua. Nah, ternyata saya menemukan bahwa si Uni Rifa ini rupanya menjawab atau memberikan tanggapan terhadap video saya ini. Nah, lalu bagaimana dia menjawab? Kita lihat bagaimana dia menjawab ya. Enam pertanyaan dari Pak Pendeta Estasoru, saya akan jawab satu kali jawaban untuk semua pertanyaan Pak Pendeta. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri Pak Pendeta, dengan mempercayai bahwa ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kalian telah mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Tapi kalau Al-Quran, belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu Pak Pendeta. Oh iya, mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami, karena bagi kami sudah cukuplah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kamu sudah mempercayai bahwa memang ada Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang memberikan kabar dengan Al-Quran, kitab suci terakhir, sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nah, Pak Pendeta, kalau ingin boleh saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil by Yesus? Saya yang bertanya, Pak. Nah, itu jawaban dia. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya berikan kesempatan kepada siapa yang mau jawab. Ini Pak Edi ada nih. Jadi, sebenarnya kalau bikin acara begini kan gampang. Saya tinggal sediakan acara, ya teman-teman menjawab lah. Saya ulang ya, supaya ya, saya kan ini menjawab tuduhan Alkitab dipalsukan kan. Saya bilang siapa yang memalsukan, di mana dipalsukan, kapan memalsukan, siapa saksinya, apa buktinya, lalu di mana yang asli. Nah, itu yang saya tanyakan. Lalu dia menjawab, ya kita ini aja ya, ulang lagi ya, kan nggak terlalu panjang juga. 6 pertanyaan dari Pak Pendeta Estasoru, saya akan jawab satu kali jawab untuk semua pertanyaan Pak Pendeta. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri Pak Pendeta, dengan mempercayai
ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kalian telah mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Tapi kalau Al-Quran belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu, Pak Pendeta. Oh ya, mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami, karena bagi kami sudah cukup Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kami sudah mempercayai bahwa memang ada Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang memberikan kabar dengan Al-Quran, kitab suci terakhir, sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nah, Pak Pendeta, kalau ingin boleh saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil by Yesus? Saya yang bertanya, Pak. Silakan, siapa mau jawab? Pak Edi? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang pertama bahwa memang kita sendiri kan tidak mengakui apa itu Injil Barnabas, apa itu. Kita hanya yang 66 yang kita miliki saat ini kan itu yang kita akui sebagai kitab suci kita. Dan sesuai dengan temuan ya Pak, bahwa itu memang oleh aliran-aliran yang Pak Esra ajarkan kepada kita dulu tentang sejarah penemuannya itu di mana desa Alpio. Iya kan itu Pak ya. Jadi kita pun sebagai orang Kristen yang betul-betul Kristen tidak mengakui itu. Bukan kita bilang itu bukan itu menjadi referensi bahwa sebagai bukti bahwa pengakuan Kristen ada di Injil bisa dipalsukan, kan gitu. Kita nggak mungkin berbicara dengan orang-orang seperti ini tentang keyakinan kita terhadap Injil adalah firman Tuhan, karena dia pun memberikan jawaban yang menjadi bahan tertawaan bagi kita kan Pesra, kan itu. Jadi kita akan masuk dalam kebodohan dia Pak Esra. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Intinya kalau dia berani menyatakan itu Injil bisa dipalsukan, pertanyaan Pak Esra yang terakhir itu yang harus dia jawab, itu pertanyaan kunci. Di mana yang aslinya? Dari mana dia tahu itu palsu kalau dia tidak bisa menunjukkan yang asli? Sebetulnya dari situ saja, nggak usah sampai 6 Pak. Okay. Kan itu. Ya. Itu dari saya Pak. Makasih Pak Edi, ini Pak Edi sudah bisa jadi apologet ini. Oke, ada lagi mau jawab? Ada Pak Pendeta Angki, mungkin mau kasih pendapat? Atau siapa? Silakan. Kalau ada silakan sebelum saya jawab. Saya mau komen Pak Esra. Ya, silakan Pak Victor. Ya, saya tidak bicara terkait Injil yang disebutkan Ibu Haji itu tadi ya, tapi hanya saya bicara khusus Injil Barnabas. Nah, saya pernah mendengar Pak Bambang Nursena di salah satu kampus IAIN. Dia bicara panjang lebar terkait Injil Barnabas. Nah, hasil dari penelusuran Pak Bambang Nursena, ternyata Injil Barnabas itu adalah ditulis oleh sesungguhnya lah orang Islam sendiri yang menulis. Itu satu. Yang kedua, dari segi bahasa, itu ternyata ditulis sekitar abad pertengahan dalam bahasa Latin dalam kurung bahasa Italia sekarang. Nah, tentu dari sisi sejarah ya tidak mungkin kan? Ya. Tidak mungkin. Artinya memang dari saudara kita Muslim, satu hal yang patut kita acungi jempol adalah klaim-klaim mereka ini.
sebenarnya kan klaim mereka ini bahwa Injil itu palsu adalah tujuannya kan untuk pembenaran akan agama mereka. Nah, jadi terkait jawaban dari Ibu Umi tadi itu ya, dia memang nggak bisa menjawab kan, tidak bisa menjawab. Dia hanya melemparkan, itu kan dari kaum Kristen sendiri sudah menjawab dengan menunjukkan Injil yang tadi. Jadi dalam pandangan saya, artinya kualitas dari seorang apologet Muslim yang bernama Umi dengan komentar dia sekarang ini tidak perlu ditanggapi, Pak Esra. Itu aja komen saya, Pak Endra. Terima kasih. Ya, tadi pada Pak Dionysius, silakan. Kalau ya, salam Pak. Ya, terima kasih Pak Esra atas waktu yang diberi kepada saya. Saya melihat ini orang nih mungkin kurang paham logika, Pak ya. Di bagian akhir dia meminta beban pembuktian kepada Pak Esra atau kepada kita pihak Kristen. Sementara dia sendiri yang mempunyai klaim. Dalam logika itu disebut shifting burden of proof atau menggeser beban pembuktian kepada lawan diskusi. Itu tidak sah dalam diskusi. Ya. Jadi ini orang, saya membayangkan diskusinya akan amburadul ini kalau sama Pak Esra, atau kalau Kak Ivan atau Makure yang moderator, wah ini agak bahaya. Jadi memang lihat ya logikanya parah. Memang makanya sebenarnya saya kehilangan minat untuk berdebat. Tapi ya karena pakai moderator. Seandainya tidak pakai moderator saya nggak mau debat lagi. Tapi karena pakai moderator kan ada aturan. Jadi kalau misalnya dia melenceng biar dia sama moderator aja debat. Saya yang nonton aja. Ya, ada kelanjutannya? Ya, terus yang pertama Pak, kan dia ada mengutip satu ayat, kemudian kan katanya di situ dia kutip bahwa Yesus memberitakan Injil, kemudian dia bertanya mana Injil yang dibawa oleh Yesus itu. Jadi kelihatannya saya melihat persoalan definisi di sana Pak. Ya. Jadi bagi kita Injil yang Yesus beritakan itu adalah kabar baik. Yesus menyampaikan kabar baik. Ya. Jadi menurut definisi apologet Muslim ini adalah Injil yang sudah dikemas mungkin dalam bentuk buku atau naskah atau apa. Jadi dia minta Pak Esra untuk menunjukkan ini loh Injil yang Yesus ini. Ya. Ini jadi saya kira dari definisi sudah berbeda. Pak Esra kemungkinan akan menghadapi orang yang logical fallacy-nya parah nanti Pak. Ya. Saya kira mungkin itu dari saya Pak. Oke, terima kasih untuk sumbang pikiran. Memang saya sengaja untuk kalau ada tanggapan begini, saya beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk menjawab, sekaligus melihat seberapa saudara mampu memberikan tanggapan atau juga menjadi pembelajaran dan menimbulkan sense dalam diri kita untuk bisa melihat kelemahan-kelemahan argumentasi lawan. Nah, nanti setelah itu baru saya jawab. Jadi sekarang saya mau memberikan tanggapan saya, ya. Kita kembali ke video dia. 6 pertanyaan dari Pak Pendeta Esrasolu, saya akan jawab 1 kali jawaban untuk semua pertanyaan. Ya, 6 pertanyaan saya. Dia hanya menjawab dengan 1 pertanyaan. Mungkinkah pertanyaan yang banyak dijawab dengan 1 pertanyaan? Secara logis memungkinkan. Sepanjang memang akhirnya jawabannya yang diberikan itu memang menjawab seluruh pertanyaan. Tapi kenyataannya bahkan dia mau menggunakan 1 pertanyaan untuk menjawab 6 pertanyaan saya, padahal 1 pertanyaan dia pun tidak bisa menjawab 1 pertanyaan saya. Kita sudah lihat jawaban dia tadi. 6 pertanyaan saya adalah siapa yang memalsukan? Tidak ada dalam jawaban dia. Di mana dipalsukan? Tidak ada juga dalam jawaban dia. Kapan memalsukan? Tidak ada juga. Siapa saksinya? Tidak ada juga. Apa buktinya? Tidak ada juga. Di mana yang asli? Tidak ada juga. Jadi memang secara logis memungkinkan 1 jawaban terhadap banyak pertanyaan. Tapi yang dilakukan oleh si Uni ini, bahkan 1 pertanyaan saya pun tak bisa dijawab oleh jawaban dia, apalagi 6 pertanyaan saya.
Itu masalah. Ya, dari sini saja kita sudah bisa ukur logikanya sampai mana. Ya. Oke, kita lanjut. Pak Pendeta. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri Pak Pendeta. Umat Kristen tidak pernah percaya bahwa Alkitab kita dipalsukan. Justru tuduhan itu datang dari mereka. Model Yahya Waloni lah, si siapa lah, Niho Munir lah, Ahmad Dedet lah, dan semua tokoh-tokoh mereka, Irene Handono. Justru yang menuduh itu mereka. Umat Kristen tidak pernah percaya Alkitabnya dipalsukan. Ya, bahkan setahu saya, orang liberal sendiri pun tidak ada yang secara eksplisit mengatakan Alkitab telah dipalsukan. Ya, jadi ini omongan bodoh sebenarnya. Tapi kita lihat dasar dia apa sehingga dia mengatakan bahwa orang Kristen pun percaya Alkitabnya dipalsukan. Dengan mempercayai bahwa ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kalian telah mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Nah, saudara, apa letak kebodohan di sini sebenarnya? Ya, letak kebodohan di sini adalah dia tidak bisa membedakan antara dipalsukan dengan palsu. Ya. Dipalsukan dengan palsu itu dia tidak bisa bedakan. Kalau sesuatu palsu artinya memang tidak asli. Tapi sesuatu itu dipalsukan artinya awalnya itu asli, lalu diubah sehingga menjadi palsu. Itu yang disebut dipalsukan. Nah, yang saya tanya adalah, kalau kalian percaya Alkitab Kristen itu dipalsukan, maksudnya aslinya, awalnya asli, lalu sekarang diubah jadi palsu, maka 6 pertanyaan saya relevan. Siapa memalsukan, kapan dipalsukan, di mana dipalsukan, apa saksinya, apa buktinya, mana aslinya. Itu kalau bicara yang asli, lalu aslinya dipalsukan. Sedangkan yang dia ungkap tentang Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, dan lain sebagainya, itu tidak pernah menjadi Injil asli lalu diubah jadi palsu. Itu memang aslinya palsu. Awalnya palsu. Itu Injil apa? Ya. Nah, kalau yang tadi Pak Victor omong tentang Injil Barnabas itu, ya itulah Injil baru-baru saja ini ya, yang memang diciptakan, ditulis oleh, kalau saya tidak salah ingat, Frank Marino yang menulisnya, seorang Islam juga yang menulisnya itu. Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Kebenaran, dan apa yang dikenal sebagai Nag Hammadi Library. Ya, ada Injil-Injil yang ditemukan di desa. Ya, baik. Karena sudah ada yang akan kita diskusikan, yang ingin berdiskusi. Ya, di sini ada Bu Uti, ada pembawa damai, dan ada evangelis Kristus. Ya, jadi sembari diskusi nanti kita bisa lanjutkan video kita ini. Shalom, Bu Uti. Selamat malam. Shalom. Selamat malam, Pak Pyong. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Ini Bu Uti ini sering ya berdiskusi, bisa dibilang berdebat dengan Rifa ini. Dan menurut saya memang pedes mulutnya ini, apa ya, walaupun dia tidak keras-keras, tetapi apa ya, kayak semacam framingnya itu pelan-pelan tapi nusuknya itu kena gitu loh. Jadi memang harus benar-benar kita pintar menghadapi lawan seperti model Rifa ini. Bagaimana Bu Uti yang pernah berdiskusi dengan si Rifa ini menjelang debat dengan Pak Pendeta Esra Soru? Bagaimana pandangan Bu Uti ini? Silakan Bu. Iya, kalau saya bilang mah nggak usah lah Bapak. Pak Soru kayak apa sih, kayak seperti orang menghadapi kayak gajah ngadepin semut gitu, buang-buang energi aja gitu. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena Rifa itu di mata apologet kita aja yang bukan sekelas Pak Esra Soru mah udah ya sebetulnya udah habis dibal-balin gitu. Cuma karena mereka itu menutup diri ya, nggak mau tahu bahwa apa yang kita omongin ini adalah kebenaran gitu. Tetapi kan orang menilai. Ya berdasarkan debat saya dengan Rifa selama ini kan ya memang dia cuma asal comot-comot ya.
lemes dan merasa diri benar, lalu kebenarannya itu dia mengatakan saya mengasihani kamu gitu. Saya ini benar, lalu saya mengasihani kamu. Nah, itu framing yang dia mau buat kepada kita gitu. Lalu dia tadi kan mengatakan itu, katanya apa, Injil udah dipalsukan apa gitu kan. Makanya orang-orang Kristen sendiri, nah ini kan framing kan orang sendiri yang mengakui bahwa Injil bisa dipalsukan katanya gitu kan. Betul kata Pak Esrasorus, siapa yang mengaku? Kami nggak mengaku. Yang dia sebut Injil palsu itu Maria Magdalena, Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Barnabas, itu kan bukan Injil. Ya, jangan kamu mengatakan itu bisa dipalsukan. Itu bukan Injil. Dari awal sudah kita tolak, itu bukan Injil, tidak ada yang aslinya dan itu bukan masuk dalam keimanan kita. Kita sudah tolak. Jadi itu bukan orang Kristen mempercayai bahwa Injil bisa dipalsukan. Ya, kalau bisa dipalsukan artinya Injil yang kita ini lalu dipalsukan. Nah, tetapi kan Injil Magdalena, Injil Thomas itu bukan Injil, itu apokrif, itu tulisan-tulisan orang. Memang pada zaman itu kan orang-orang tuh suka menulis gitu kan, banyak sekali cerita-cerita ya yang pada waktu itu ya kita melihat kulturnya waktu itulah gitu kan. Pada sekarang kan orang menulis, sekarang sudah ada gadget, sudah ada HP, sudah ada Android, semua hiburan banyak sekali. Nah, pada masa itu orang menulis ya. Bahkan cerita-cerita tentang Yesus masa kanak-kanak, the infancy of Jesus Christ, ya, the book of Enoch, the Proto-Evangelium James the Lesser, gitu kan banyak sekali judul-judul yang menceritakan tentang ketuhanan Yesus, ya, judul-judul yang bicara tentang keimanan, tetapi itu bukan Injil. Sejak awal sudah dipilah-pilah, sudah tahu ini bukan Injil, ini hanya cerita keimanan gitu kan, cerita tentang ketuhanan, bahkan dongeng-dongeng. Itu bukan Injil. Kenapa Anda mengatakan dipalsukan? Ya kalau dipalsukan memang aslinya dia asli, lalu dipalsukan, dibikin KW-KW-nya yang kedua gitu kan. Nah, ini yang tidak bisa mereka jawab gitu. Ya kan? Yang Injil Magdalena itu bukan Injil, dari awal juga bukan Injil, apanya yang dipalsukan gitu. Enggak, itu dari awal sudah masuk kategori apokrifa itu. Kita dongeng pada abad 2 dulu, ketika banyak orang ketika banyak orang menulis. Makanya banyak sekali kan ditemukan salinan-salinan itu ya kan. Dikatakan bahwa hampir ribuan ya, 66.000 kalau ditemukan itu, kalau dikumpulkan semua salinan-salinan itu banyak sekali, lalu ditemukan lagi salinan-salinan banyak sekali. Tetapi kan yang mempunyai otoritas untuk mengetahui apakah ini hanya cerita atau yang mempunyai otoritas untuk mengesahkan apakah ini cerita atau dongeng kan orang-orang yang terdekat pada zaman itu. Nah, dan orang-orang yang terdekat pada zaman itu sudah tahu ini cerita, ini bukan cerita, ini bukan yang asli, ini cerita gitu kan. Ya sudah dipilah-pilah. Dan Injil-Injil yang dia sebut itu sudah nggak masuk dalam kategori Alkitab gitu. Jadi nggak bisa mengatakan dipalsukan, dan orang Kristen tahu bahwa Alkitab bisa dipalsukan. Nggak ada dari kita tahu bahwa percaya bahwa Alkitab dipalsukan. Mana aslinya gitu kan. Injil-Injil yang dia bawa itu kan bukan Injil. Jadi jangan dimasuk-masukin, disanding-sandingkan gitu kan. Inilah Riva tuh paling pintar dia dalam berkelit, paling pintar dia dalam membuat asumsi, narasi, mencomot-comot gitu ya, dalam memanipulasi, kalau saya bilang, memanipulasi ayat-ayat ya. Nah, yang kemarin itu kan dia manipulasi benar-benar ya, di dalam Roma 1 ayat 4 itu kan ketika dikatakan bahwa Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa Yesus itu lahir dari sperma, katanya gitu kan. Saya nggak tahu, saya bingung gitu, maksudnya apa sperma gitu kan. Lalu diambil dari bahasa Yunaninya, nah ini kan sperma katanya gitu kan. Ini Rasul Paulus sendiri yang mengatakan Yesus itu lahir bukan dari Roh Kudus gitu kan. Tetapi kan dia menyangkali kitabnya sendiri. Kalau memang dia mengatakan Isa itu adalah Yesus, jelas mengatakan bahwa Isa itu lahir dari Roh Kudus, tidak bersinggungan dengan sperma gitu. Ya, dia sudah membelakangi, dia punya kitab sendiri ya. Lalu Alkitab orang ya, ayat kita ini dimanipulasi sama dia gitu kan. Ya saya buka aja dalam bahasa Yunaninya gitu kan, di Bible Hub. Memang ternyata ditulis spermatoza ya, spermatos gitu kan, sperma. Nah, tetapi sperma di situ adalah bukan sperma yang cair-cair begitu kan. Sperma di situ artinya benih. Oleh sebab itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya benih gitu kan. Dia lahir dari benih tunas Daud gitu kan, bukan dari spermanya Daud. Memang benih itu dalam bahasa Yunani semua sperma gitu kan. Nah, inilah dia pintar sekali dia dalam membuat
membuat penipuan itu pembodohan publik. Pintar sekali teman-teman. Sampai saya sendiri sampai terkaget-kaget gitu melihatnya itu ya. Bahkan Rasul Paulus dikatakan aku sebagai bapak kamu gitu kan, dimanipulasi sama dia. Rasul Paulus itu kan dia nggak berhak gitu kan. Di dalam ulangan berapa? Ulangan 18 itu dia mengatakan bahwa nabi yang berkata-kata tidak seturut dengan kehendaknya sendiri itu kan, itu adalah nabi palsu gitu kan. Bukanlah nabi, dan nabi itu harus dihukum mati gitu kan. Di dalam ulangan 18. Nah ini diambil ya, karena perkataan Paulus mengatakan bahwa aku sebagai bapamu ya, bukan sebagai Tuhan yang menasihatkan kamu ya, memberikan perintah. Itu ayat di mana itu ya. Nah seperti itu dia pakai ya. Padahal ketika saya buka ininya konteksnya, Rasul Paulus bicara sebagai seorang pendidik ya, bukan sebagai seorang nabi, sebagai pendidik. Lalu dia juga tidak pernah mengaku nabi, sebagai pendidik dia dianggap sebagai nabi gitu. Nah, begitu pintarnya teman-teman, pintar sekali Pak Piong, pintar sekali dia memanipulasi ayat, itu pintar banget. Sangat-sangat pintar. Iya, luar biasa. Yang kayak gini gitu. Jadi bibir kita licin, kalau ya? kita nggak Bibir licin ya. Licin. Jadi kalau kita nggak jeli, saya pikir dia udah dikuasai roh jahat ya, roh pemanipulasian gitu. Karena tidak ada, dia sama seperti Juma mempunyai roh yang sama, roh manipulasi itu, memanipulasi ayat orang gitu loh. Tetapi setiap ini sama saya kena patah semua gitu. Karena gampang sekali sih ya, gampang sekali, asal nyoplok-nyoplok aja kan. Paulus berasal dari keturunan Benyamin gitu kan. Nah, di dalam ayat apa itu ya, di dalam waktu ini ya, Yakub ya. Waktu Yakub memberkati ke-12 suku bangsa ke-12 anaknya itu kan, lalu ada Manasye anaknya Yusuf juga itu kan diberkati ya. Nah ada namanya Benyamin. Nah Benyamin itu diberi gambaran seperti singa gitu kan. Nah lalu diambil lagi, dicoplot sama dia ketika Rasul Paulus mengaku aku berasal dari keturunan Benyamin. Nah jadi dengan begitu katanya kan, Rasul Paulus sendiri mengaku bahwa dia itu seperti singa, katanya. Dia itu kan jahat gitu. Dia itu kan pemanipulasi. Dia sendiri mengaku singa, katanya. Karena Yakub memberkati Benyamin itu menjadi singa. Nah, tetapi kan pemberkatan Yakub menjadi singa itu kan dalam soal sifat singa yang tidak yang kokoh, yang kuat gitu. Nah, seperti itu teman-teman, pinter sekali dia memanipulasi ayat, pinter sekali. Makanya kalau mau debat sama dia tuh doain dulu, patahkan roh-rohnya itu. Oh, habis saya balin dia kemarin itu ya. Akhirnya dia ngamuk ya. Dia mau ini yang kemarin. Dia ngamuk yang soal di dalam Taha 133 itu kan, bahwa Allah sendiri mengambil bukti-buktinya. Udah jelas seperti itu perkataannya, bahwa Allah mengambil bukti-bukti dari kitab terdahulu. Pertanyaan saya, kalau nggak ada kitab terdahulu, apa yang bisa kamu lakukan dengan kitabmu gitu kan? Bagaimana mungkin ada Tuhan ya, mengaku Tuhan, tetapi ditanyakan, mana sih buktinya bahwa Daud itu ada seperti yang kamu tuliskan di kitabmu? Oh, buktinya ada di kitab terdahulu gitu kan. Lalu di dalam kitabnya dia mengatakan, kamilah yang melakukannya, kamilah yang memberikan hikmat kepada Sulaiman gitu kan. Lalu bertasbihlah engkau gitu kan, kamilah yang melakukannya. Nah, ketika dikomparasi di dalam kitab terdahulu, mana ada dia yang memberikan hikmat kepada Salomo ya. Yang ada itu Elohim memberikan hikmat kepada Salomo gitu kan. Di dalam kitab Raja-Raja itu kita baca, Raja-Raja berapa 7 itu ya. Jadi Elohim yang memberikan. Jadi ini kan jelas dia mengklaim bahwa dia itu ada di kitab terdahulu dan dialah Tuhan di dalam kitab-kitab terdahulu gitu kan. Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Daud. Ini hanya mengklaim, hanya mengaku-ngaku bahwa dialah Tuhan yang dahulu itu. Kita punya Tuhan yang benar. Ternyata ketika kita komparasi salah semua, pengakuannya juga salah gitu kan. Adapun di dalam Taha 14 itu, Taha 20 ayat 14 kan saya nanya sama dia ya, mereka bilang mana pengakuan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mengaku Tuhan. Lalu mereka ambil itu ya, Taha 20 ya, Taha 14 itu ya kan, QS 20 14 itu ya. Akulah Tuhan Allahmu ya, dirikanlah salat untuk mengingatku ya. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku gitu kan. Tapi ketika saya lihat di atas, nggak mungkin ini perkataan Allah gitu kan. Ya betul, itu ada pada peristiwa ketika dia sedang mengklaim bahwa dia adalah Elohim yang menampakkan diri di Gunung Horeb ya kepada Musa
ketika dalam nyala api itu. Ini itu kan cerita dalam nyala api ketika Musa melihat ada api yang menyala-nyala tetapi pohonnya nggak rusak gitu kan, nggak angus gitu kan. Nah ini kan mengklaim ya, dan ayatnya dikatakan di situ di dalam Keluaran 6 ayat 3 itu ya, Keluaran 3 ayat 6 itu dikatakan akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Diganti menjadi akulah Allah ya. Sembahlah aku dan dirilah sholat untuk mengingatku ya. Tetapi cerita sebelumnya itu menceritakan bahwa Musa menemui api itu ya, pohon yang berapi itu. Nah ini kan mengklaim teman-teman ya, ceritanya sama tetapi serupa tetapi tidak sama gitu kan. Ya ayatnya mengatakan akulah Allah ayahmu gitu kan, dikatakan akulah Allah dirikanlah sholat gitu kan. Nah saya mengatakan, nah itu kan buktinya ya, Allah mengklaim bahwa bukti-buktinya ada di pihak terdahulu gitu, di Taha 133 itu. Wah ngamuk sekali dia, ayo baca gitu ya. Dia mau mencari cara alasan supaya tidak menunjukkan arti kata dari ayat itu tidak sama seperti yang saya sampaikan gitu. Lalu saya bilang interpretasi kamu apa tentang ayat itu ya, bahwa Allah mengaku bahwa dia bukti-buktinya ada kitab-kitab terdahulu. Dia muter-muter cara manipulasi, saya nggak dengar, saya cuekin aja, saya ketawain. Wah ngamuk sekali dia, ngamuk luar biasa, dia ngamuk sekali ya, saya nggak mau dengar. Orang karena dia memang manipulasi, Pak, pinter sekali Iya, manipulasinya. betul. Manipulasinya itu pintar banget gitu. Tetapi Lalu memang datanya dari benar, mana, ya. Buti? Datanya itu dari mana diambil? Bisa nggak divalidasi bahwa itu memang ada datanya gitu? Jangan cuma hanya ngomong. Iya, memang ada, iya bukti-buktinya kan Allah kan di dalam Taha 133 mengatakan buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Kan ditanya, di mana bukti-bukti kamu itu? Nah, sekarang saya nanya sama dia, buktikan ke saya gitu kan. Kalau kamu mengatakan bahwa Musa itu bukanlah yang tertulis di dalam kitab kami, dia kan mengatakan gini, itu kan kitabnya udah dicampuri tangan-tangan kotor gitu kan, kitab-kitab kalian sejarah itu sudah dicampuri tangan-tangan kotor. Nah, saya nanya, mana buktinya kalau Musa yang dimaksud itu bukan di dalam kitab kami? Kalau ada, tunjukkan ada yang mencatat ada Musa lain di dalam Musa lain selain Alkitab. Ada Betul. Yesus lain ya, ada Isa lain di luar Yesus di dalam Alkitab ya. Kalau kamu nggak bisa buktikan, saya mengatakan kita kan itu kan, kalau kamu nggak bisa buktikan, itu artinya apa yang diklaim itu ya cuma bohong. Ya Iya, wahyu itu cuma fiktif. Fiktif. betul. Iya kan, kalian mendapatkan pertolongan ya, mengais-ngais mendapatkan pertolongan bahwa ada buktinya dengan ngambil dari kitab kita gitu kan. Tetapi masalahnya ketika dia ngambil dari kitab kita juga lah salah-salah gitu kan. Salah-salah. Nah, ini kan artinya dia mengklaim bahwa dia ada Tuhan di sana, tetapi klaimnya juga dia kurang mengerti, kurang info. Artinya salah-salah. Nah, di Taha itu ketika dia mengaku bahwa akulah Allah, dirikanlah sholat, dia mengatakan apa? Itu Musa bertemu di lembah tua katanya. Padahal aslinya, sejarah aslinya itu ada di Gunung Horeb. Sampai sekarang gunung itu nggak pernah berubah nama menjadi tua. Nah ini kan dari sini sebagai orang yang punya logika, sebagai orang yang punya akal sehat, mereka akan berpikir, apakah benar ini adalah wahyu Tuhan? Ketika dia mengklaim bahwa dia adalah Tuhan yang di sebelah sana, tetapi ketika diceritakan kembali ya, ketika dia mengklaim di dalam Hud ya, Hud 120 dia bahkan mengatakan kisah rasul-rasul dan nabi-nabi terdahulu adalah sejarah yang di dalamnya terdapat kebenaran. Katanya gitu, Pak. Ya, jadi ketika dia menceritakan ya bahwa dia ada di dalam kitab yang terdahulu, tetapi ketika dia mau menceritakan pengalamannya dia kepada orang yang kedua, maksudnya nabi setelah itu, ceritanya salah-salah. Iya kan, bagaimana mungkin ada Tuhan menceritakan pengalaman hidupnya bersama nabi-nabi kepada yang selanjutnya, lalu ceritanya salah-salah. Tuhan itu dia tidak terikat ruang dan waktu, dan Tuhan itu tidak pernah lupa. Nah, dengan begini seharusnya dia mengambil pemikiran. Apakah mungkin Tuhan salah ketika dia menceritakan kembali pengalamannya? Ya kan? Apakah mungkin Tuhan itu mengaku-ngaku bahwa dia ada di tempat sana ketika dikomparasi ternyata nggak sama ceritanya? Nah, ini kan artinya seharusnya kalau orang berlogika dia harusnya berpikir cuma orang yang mengaku-ngaku, cuma orang yang mengklaim gitu kan, ngaku-ngaku doang. Wahyunya hanyalah wahyu pengakuan-pengakuan.
Nah, pertanyaan yang mereka nggak bisa sama sekali jawab adalah ya, apakah ya kalau mereka mengatakan Isa itu adalah Yesus ya, kenapa Allah menceritakan sosok yang lain di luar Yesus? Beda ceritanya, gitu kan? Tandanya ini kan seperti orang kabar burung. Tetapi ketika mereka mengatakan Isa itu bukanlah Yesus, nah kamu harus tunjukkan Isa yang mana yang di luar Yesus yang disalibkan tetapi diserupakan, yang lahir dari Roh Kudus tetapi lahir di pohon korma. Ada catatan sejarah di luar yang lain, ada Isa lain. Kalau tidak ada catatan Isa lain di luar Alkitab kita, itu kan artinya fiktif. Ya, Wahyu itu fiktif. Nggak ada oknum Isa yang seperti yang tercatat di tempat mereka. Kalau itu bukan Yesus gitu kan. Nah, kalau itu Yesus, kenapa ceritanya beda-beda? Jadi mereka, sebentar Pak. Jadi mereka maju kena, mundur kena gitu kan. Buti. Iya, maju kena, mundur kena. Iya. Ya, mungkin kita bisa ikhlaskan, Bu. Kalau yang dia bilang diserupakan itu, kita ikhlaskan, kita kasih kepada Yesus Barabas. Bagaimana, Bu? Barabas, iya jelas, Yesus tapi Barabas. itu kan artinya iya Yesus Barabas, tetapi masalahnya artinya adalah Dan ya yang dilepaskan disebut itu. Wahyu itu kan yang disebut Wahyu itu fiktif kalau mereka nggak bisa menunjukkan Isa itu ada ya, makhluk real yang nyata yang pernah hidup. Ingat loh, ini tokoh besar seantero jagat, seorang manusia yang lahir di luar sperma, seorang manusia yang terkemuka di bumi dengan di akhirat gitu kan, seorang manusia gitu kan yang bisa membuat makhluk hidup gitu kan, seorang manusia yang maha tahu, seorang manusia yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, di dalam Al-Qur'an ya semua kaliberitas dari Allahnya itu Isa lah yang mempunyainya. Nah, inilah ya, Isa lah yang mempunyainya. Semua kaliber ketuhanan itu, kalibernya Allah itu Isa memilikinya ya. Isa mengetahui tentang hari kiamat, sedangkan dia mengatakan hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat gitu kan. Lalu dia mengatakan bahwa bahwa Allah itu dia akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Lalu dia katakan hakim agung ya, imam besar agung yang akan datang di hari kiamat itu Isa. Ya, bukan dia sendiri gitu kan. Ya, hanya Allah lah yang mampu membangkitkan orang pada hari kiamat. Lalu dia membuktikan ya di tempat kita Yesus itu membangkitkan orang mati gitu kan. Yesus itu bahkan dia hidup gitu kan. Bahkan Yesus mengatakan, inilah kehendak Bapakku, barang siapa yang percaya kepada Anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ya, ini loh Pak, dia menggambarkan ya bahwa Allah itu maha tahu. Lalu dia sebut Isa itu maha tahu. Allah itu satu-satunya lah yang bisa membuat makhluk hidup. Lalu dia tulis Isa itulah yang membuat makhluk hidup. Hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu dia kasih tahu Al-Zukhruf 61. Isa lah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat gitu kan. Hanya apa lagi? Hanya Allah lah yang tahu apa yang gaib-gaib. Lalu dia menulis sendiri, hanya Isa lah yang tahu yang gaib-gaib gitu kan. Allah lah yang maha tahu ya. Lalu dia menulis sendiri bahwa Isa lah yang mengetahui, yaitu di dalam surat Maryam berapa tuh ya. Isa mengetahui apa yang ada di rumahmu gitu kan, di dapurmu gitu. Dia menulis tetapi dengan catatan labelan dapat izin dari Allah gitu loh. Jadi istilahnya ini makhluk besar gitu Pak. Sebesar-besarnya, sekaliber di atas nabinya. Masa nggak ada catatan di luar Al-Quran kalau makhluk atau Isa ini ada gitu kan? Pernah ada gitu kan? Nah, kalau mereka nggak bisa buktikan bahwa Isa yang seperti ini, yang kaliber Tuhan ini pernah ada di luar catatan Al-Quran, itu artinya kan cuma fiktif, Pak. Iya kan dongeng, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak Piung? Iya, kalau betul Bu, kayak kita kan, kayak apa namanya Alkitab kita kan itu diklarifikasi di Israel sana memang kejadiannya benar, ada sama begitu loh. Jadi bukan hanya klaim kita sementara gitu, tetapi kejadian sejarah historinya itu berbeda. Waduh, itu menurut saya luar biasa ya kalau kita bikin sendiri gitu. Misalnya kitab kita ini kita bikin cerita sendiri, nabi sendiri. Bahkan kita ubah sendiri nabinya, misalnya Alkitab begitu, berbeda dengan sejarah historikal. Waduh, menurut saya nggak akan percaya kalau Alkitab seperti itu, Bu. Iya, ya itu memang
memang nggak ada gitu loh. Makanya dikatakan buktinya ada di tempat kita, buktinya ada di kitab-kitab terdahulu, gitu. Ya karena kalau dia membuktikan sendiri nggak pernah ada. Nah inilah yang bikin si Rifa kelojotan. Kelojotan dia. Oke, sebelum dilanjut Putih ya, kita kasih dulu Lolita ini. Silakan Lolita. Ya, Bagaimana ini? Halo, Om Pion, shalom, Buti, Shalom, shalom. Halo, Lolita. Iya, Buti sehat selalu. Buti, yang 2 hari lepas itu Buti sama Rifa itu pertanyaan Buti itu wah sangat luar biasa itu. Buti tanya, kenapa harus membuktikan Tuhanmu di kitab-kitab lain agama lah? Itu dia tak boleh jawab, Buti, dia kewalahan itu. Dia punya mulut aja. Iya, Pak Piong kalau lihat Pak Piong, wah ngamuk dia Pak Piong. Iya. Waduh, masa iya, ya ngamuk ya? Iya, Buti. Iya, Pak Piong. Dia dulu saya mendengarkan dia punya cara-cara Buti. Sekarang Buti serang itu memang luar biasa, Buti. Itu cara-cara yang baru lagi, pertahankan Buti. Iya. Nggak, soalnya terlalu udah mulai ini. Dulu kan saya masih cuma senang memberitakan Injil gitu kan, biarinlah. Cuma kayaknya udah makin kebablasan, mereka itu harus di ini juga, udah harus dilawan, memang harus jor-joran. Iya, sampai nggak ada itu operatornya yang ikut-ikut ini karena itu sudah mereka kewalahan sampai ribut itu. Padahal Buti satu kah lawan berapa itu? Iya, ini ada. Ini yang kemarin itu, yang ketika yang saya sama Ibu Maria itu kan, yang kata Ustadz Tahta bahwa katanya Nabi Muhammad itu dia tidak pernah berperang, dia itu diperangi, semuanya itu dia diperangi katanya. Lalu saya bilang, saya bantah, kamu berbohong, saya bilang, kamu berbohong, sejarah tidak ada, sejarah membuktikan dia tidak ada Nabi diperangi, nggak ada yang memerangi Nabi. Tetapi semuanya itu berawal ya, sesungguhnya Nabi memimpin 27 kali ekspedisi ya, ekspedisi ekspansi kemana-mana ya. Tetapi intinya adalah Nabi itu dia siar agama. Dia menawarkan supaya orang-orang itu terima dia sebagai Rasul Allah. Iya kan? Ini yang akhirnya orang-orang yang melawan itu, orang-orang melawan itu disebut memerangi. Tetapi semuanya bermula dari seruan dia untuk menerima Allah gitu kan. Menerima dia sebagai Rasul gitu kan. Lalu saya bacakan ayatnya dari buku Anisoro. Wah itu juga tuh si Handi ngamuk sekali, menghujat katanya. Kurang ajar katanya, merendahkan kami katanya gitu kan. Orang ada di suratnya kok, ada di ininya. Lala. Iya, lalu dia bilang katanya, itu kan ayatnya dari Anisoroh katanya. Anisoroh itu kan kafir katanya. Kamu udah ngamuk-ngamuk, udah ngancam-ngancam dia, udah ngancam-ngancam, udah ngamuk-ngamuk segala macam dia ngoceh-ngoceh gitu kan. Saya nggak bergeming, orang saya ada ayatnya. Lalu Anisoroh itu dia punya referensinya banyak gitu. Nah, saya waktu itu saya belum punya videonya. Nah, sekarang saya udah punya video ya. Video dari Ustadz Basalamah kalau nggak salah. Mengatakan gini, kalian jangan malu gitu. Ketika dikatakan bahwa memang agama kita ini disiarkan dengan pedang katanya. Ini makanya saya mau bikin live di sini ya. Memang agama ini jangan malu. Iya, memang disiarkan dengan pedang. Bahkan dia mengatakan semuanya adalah seruan Nabi Muhammad untuk menerima dia. Kalau nggak terima, ya kan ada di dalam At-Taubah 29 itu. Kalau nggak menerima Islam sebagai dia sebagai Rasul, mereka bayar pajak gitu kan, ada bayar jizyah, iya kan, ada videonya. Cuma Ustadz saya Basalamah Ibu ya, Ustadz Basalamah ya. Iya, ini nanti saya kasih. Iya, ada videonya. Jangan malu. Memang saya juga ada nonton itu, iya betul. Iya, memang iya. Mau apa? Masa dia malu, dia ngamuk-ngamuk. Nah ini saya mau klarifikasi. Saya bilang apaan kamu ngamuk? Lalu setelah itu mau dilaporin itu. Iya, seriak-seriak mau lapor-lapor lah, apaan kamu? Iya kan? Memang ada. Orang ustadznya sendiri bilang begitu. Makanya ini saya mau kasih tahu ini ada ustadznya sendiri bilang begitu. Enggak boleh malu. Memang ustadz sampai menceritakan tahun ini pengepungan penaklukan Mekah gitu kan, penyerangan di sini diinin semua, nggak malu-malu. Bahkan dia mengatakan cuma adil katanya, caranya adil ya. Kalau nggak terima ya bayar pajak katanya gitu. Tetapi kan intinya dia mengiyakan ya. Nggak ada ya, semua peperangan itu ya bermula dari seruan untuk menerima Islam gitu. Dan omongan saya benar, sesuai dengan Qur'annya, sesuai dengan
surat data yang saya baca. Nah, ini saya mau kasih tahu lagi. Nah, tahu nggak Pak Piyong, setelah itu mereka bilang karena Uti sudah memfitnah, dia juga akan memfitnah gitu kan. Akhirnya dia bilang Yesus katanya LGBT, katanya gitu kan. Betul nggak? Mereka memang harus minta maaf. Sebabnya adalah karena Uti memakai sebabnya adalah karena Uti ini ya, makanya saya bilang apaan Yesus LGBT, tahu nggak siapa Yesus LGBT katanya ini apa sih ini Martin Luther lah dari buku Martin Luther. Saya lihat Martin Luther nggak pernah ada mengatakan Yesus LGBT, bahkan dia itu reformasi terbesar, iya kan? Yang meluruskan kesalahan-kesalahan dalam denominasi gereja, ya kan? Di dalam Katolik itu ketidakbenaran dia luruskan. Lah, boro-boro sampai kan dia akhirnya mati ya kalau nggak salah itu kan dia kan. Sampai dia seperti itu jadi martir gitu kok. Malah dia bilang malah menghujat Yesus. Ini kan ngawur gitu kan. Alasannya adalah karena Uti juga sudah memfitnah katanya. Loh, saya memfitnah apa? Makanya saya mau unjukkan nanti ini videonya. Di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Nah, ini dia, iya ini dia, betul. Ya, tunjukkan Pak. Benar ini videonya, Bu? Iya, silakan dari awal. Masa sebentar ya, coba kita putar. Supaya nggak ada fitnah ya, karena ini dari ustadznya kan langsung. Nah itu Pak. Bu, kalau ekspansi itu kan berarti menyerang, Bu, ekspansi. Iya. Tetapi Ustadz Tahta mengatakan tidak pernah Nabi Muhammad itu memerangi. Dia diperangi dulu, makanya dia memerangi ya. Di dalam At-Taubah itu artinya dia diperangi katanya. Ya saya bantah ini. Nah, Bapak buka deh Pak. Ya ini ya dalil rifa patah judulnya Pak. Nanti Bapak buka di di detik 150 lah, 150 atau 140 mereka teriak-teriak itu Pak. Coba buka Pak. Saya punya itu Pak. Video saya Pak. Oh, channelnya Buti. Iya. Yang dia ngamuk-ngamuk itu Pak. Dalil rifa patah itu. Dari situ mereka menghujat Yesus luar biasa loh Pak. Ya, dalil rifa patah. Ada judulnya kalau nggak salah dalil rifa patah itu. Ya, siapa tahu Pendeta Ezra Soru bisa dengar, hati-hati gitu kalau berdebat dengan dia. Karena hujatannya itu sangat mengerikan. Dia sukanya ngancam-ngancam. Ini Handi ini orangnya radikal sekali. Handi ini udah radikal sekali Handi. Lawan saya aja dia tuh. Iya, Handi Selebes itu. Ya coba Pak, dalil rifa patah tuh tulisan itu. Bapak buka deh. Ya, sebentar nih Bu. Nah ini kan channel Buti nih, yang mana Bu? Ntar ya, dalil rifa patah. Naik. Tadi ini saya belum. Terus. Lah ini mah bukan. Oh ini itu tuh. Coba ada dalil rifa patah ya ini ya. Iya, dalil rifa patah oleh Yahudi Mesianik, Bu Maria dan Uti. Rifa menista Yesus LGBT. Iya ini dia. 150 coba, 150 atau sekitar segitulah naikin dulu. Dengerin dia ngamuk. Dalam gitu kebenaran, kan. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Satu apa Bu? 1 jam? 1 jam? Enggak, iya 1 titik, ya itu kan ada 1.50, 1442 lah 43 gitu. Ya terus ya. Nah coba 4, di atas 1 ya 40, ya udah coba situ. Semua peperangan itu dan sebab-sebabnya, gak ada umat Islam itu menyerang, berperang. Tapi nah itu dia. Ya, kalau saya silakan lihat di Google. Kalau ada umat Islam yang salah duluan, menyerang duluan, potong rambut saya, leher saya. Potong tuh. Tadi ada videonya. Yesus apakah tidak ada nasi dan mansu? Ya, padahal semua ayat ketika Yesus di dunia, ya, dalam Matius 26, KPR 13:23, Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, terus Matius 10:5. Semuanya Yesus mengaku untuk Israel. Ya, tiba-tiba kenapa kalian Kristen yang tahu apa ya? Mengaku ikut Yesus? Kan gitu ya. Oh enggak dinasa loh. Kok ada nasi mansuk? Ya. Kalau Islam juga ada kitabnya nasi dan mansuk dan sebab-sebabnya apa dijelaskan. Kalau saya jelaskan itu beberapa jam cuma membahas nasi mansuk, bisa berjam-jam saya menjelaskan. Tapi kalian buktinya ada nasi dan mansuk tapi tidak ada kitabnya. Bagaimana kok ada gitu ya? Terus masalah tadi dalam Islam ya, saya jelaskan kisos atau hukuman itu pilihan 2. Boleh memaafkan, ya udah, tidak ada pembalasan apa-apa.
boleh ganti rugi. Kalau saya pakai nyungkil mata berapa harganya? Gitu loh. Atau boleh dibalas cungkil. Karena keadilan, masa ada anaknya orang dicungkil matanya. Coba ya tidak adil kalau cuma diem gitu loh. Maka dalam Islam diberi pilihan. Apakah keluarganya memaafkan, selesai, tidak ada apa-apa. Atau dicungkil, ya memang harus setimpal. Sama, mata ganti mata. Atau membayar. Nah kalau dalam kitab kamu yang kamu pahami, Mbak Maria, gimana? Kalau Islam kan jelas 3 pilihannya. Memaafkan, ganti rugi, atau kisos. Itu ya, jelas. Nah terus, membunuh untuk menebus apa? Gak ada. Yesus itu tidak pernah. Kenapa kalian ingin membunuhku? Apakah pernah dia mengatakan, oh kalian membunuhku terburu-buru ya, dosanya mau ditebus ya? Gak ada. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Seharusnya kalian membunuhku, pasti ada nubuat ya, cepat-cepat ingin ditebus ya. Ternyata apa? Peran iblis untuk dibunuh. Habis. Okay. Ya, sekarang ini saya udah closing ya. Ya, closing 4 menit kayak. Soalnya saya mengambil kesimpulan dari semuanya ini gitu, sambil menjawab. Minta waktu tambah 4 menit, boleh nggak? Oh, nawa. Iya, karena saya kan mengambil kesimpulan sambil menjawab. Iya. Lanjut. Oke. Ya, 4 menit ya, karena saya menjawab langsung kesimpulan, langsung penutup, kan agak butuh waktu ya. Iya. Ya, jadi begini, dari pembicaraan kita tadi ya, sebetulnya dari pihak Pak Tahta dan Pak dengan Rifa hanyalah menjawab semua tuduhan, semua statement mereka yang sebetulnya terpatahkan semua gitu kan. Nah, di dalam tadi Pak Tahta nih terpatahkan lagi. Pak Tahta mengatakan tidak pernah Nabi Muhammad memimpin perang karena dia memerangi. Maaf ya, saya membaca sejarah. Sejarah membuktikan Muhammad bahkan memimpin 27 kali ekspedisi ya. Dan di dalam ekspedisinya itu adalah tuntutan untuk menyeru siapapun yang ada di situ untuk menerima dia sebagai Rasul Allah ya. Nah, ini ada di dalam buku sejarah yang diambil ya. Perang apa namanya? Ya, The Life of Muhammad ya. Ya, ini saya bacakan ya. Suatu persetujuan gencatan senjata yang berlaku. Lah, ini tadi bukunya The Life of Muhammad, ini bukunya nih. Semua pakai data, masa saya nggak pakai data? Ya, lagi baca, denger dulu dong. Ya, suatu persetujuan senjata. Ini lagi mulai lagi moderator mulai lagi nih. Bukan saya ini dari tadi nggak bicara, tapi kalau mau tentang itu harus jelas di sini gitu loh. Lah iya ini datanya. Ya, bukunya buku dari buku The Life of Muhammad in Islam. Jesus nih. Aduh, bukunya udah lusuh ya. Karangan buka aja, karangan Dr. Ani Soroh. Karangan Dr. Ani Soroh, kebenaran diungkapkan. Itu babi. Terserah, saya punya data, saya nggak bawa sendiri. Kenapa kelojotan? Bentar. Kan kelojotan kan? Stop dulu. Nggak bisa. Bentar dong, ini ya, kan suka-suka. Kalian mau bawa ayat apa kek suka-suka? Ini aja. Ini aja tante, saya punya data. Ani Soro itu kafir kuadrat, bukan lah, bodo muslim. amat. Ya kalian bawa data dari manapun kan kami nggak marah. Saya punya data, nggak asal ngomong, oke? Gini Bang Andi nggak apa-apa. Iya, gimana sih selalu begini si Andi ini kelojotan terus. Aku minta perang apa gitu loh, Ustaz Tata. Belum dibaca, Mbak, udah kelojotan. Oke. Suatu persetujuan gencatan senjata yang berlaku untuk 10 tahun telah dibuat dengan Quraisy. Ya. Tapi baru 2 tahun kemudian Muhammad melanggar gencatan senjata itu karena dia yakin bahwa dia cukup kuat mengalahkan Mekah. Apa namanya? Lah ini Quraisy, penaklukan Mekah. Perang apa aku tahu. Penaklukan di Mekah, lu itu Pak Tahta tahu. Ya, perselisihan antar suku memberi peluang baginya untuk membuat alasan. Bulan Januari 630 dia berangkat menuju Mekah. Bagaimana kalau saya buat buku tentang Yesus? Baru saya bacain sendiri. Ya, ini gimana sih? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa gimana? Kami juga selalu nggak bisa dong kalau nggak bisa. Nggak bisa gimana takut? Itu bukan Muslim. Lah, tapi kan dia mengambil dari buku. Bukunya kan Yesus? ini kan buku ininya ada. Saya bisa bikin buku loh tentang Yesus. Lah, ini percaya kan gimana? Gak? Orang tahu ya curangnya kayak gini ya. Enggak, Uti percaya enggak, kamu curang tahu enggak lah, biarkan aja nanti kamu tentang sangka. Yesus. Curang ya, teman-teman ya.
Ini kayak gini curang banget. Ini nggak bisa. Oke, Ini oke, Soro oke. itu bukan muslim. Bentar, Nggak bisa dong. Sebentar kita handle dulu ya. Nggak bisa itu aja. Loh nggak bisa, gini, masa begitu kamu gini. memilih-milih Memang dalil itu yang buku dipakai ya. loh. Oke Iya. ya, Bu Uti, itu memang Bu Uti membaca sebuah referensi. Iya dong. Dan alangkah baiknya kalau Ibu Uti mendapatkan referensi dari Muslim sendiri. Lah, dari muslim ya nggak Ya. bisa, kalian membawa dari mana? Kalian juga banyak segala macam-macam. Biarin Pade. Masa begitu Oke. lucu? Tahu. Itu namanya nggak Oke, fair oke. dan penakut Oke. gitu loh. Ya itu cuma sanggah saran. dong. Silakan dilanjutkan Sanggah. sampai ini waktunya kan push ya. Ya cuma Iya, saya meluruskan. gimana sih? Aku punya Saya masih concern kok. meluruskan. Ya silakan. Iya, silakan. kalau punya ya tinggal sanggah loh. Aku kan kita Silakan bisa dikonter ya. Bisa dikonter Bisa, teman-teman ya. bisa aku Oke, konter, ya. bisa. Mas Andi silakan dulu. Oke, dilanjut. Ya, ini ya perselisihan terjadi antar suku memberi peluang baginya untuk membuat alasan. Bulan Januari 630 dia berangkat menuju Mekah mengepalai 10.000 orang. Pada hari ke-8 dia berhenti di daerah perbukitan di samping kota. Abu Sofyan, penantang utama Muhammad, mengupayakan wawancara pribadi. Ketika mereka bertemu, Muhammad berkata kepadanya, "Apakah waktunya belum tiba untuk kamu untuk mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan dan saya adalah Rasul-Nya?" Dia menjawab bahwa dia masih sangsi. Mendengar ucapan itu, Abbas mengancam dengan acungan pedang. Berkata, "Percayalah dan saksikanlah imanmu pada saat bahaya di atas lehermu ini." Nah itu kan orang seruan untuk menerima Islam kok. Penaklukan. Ya, tunjukkan saja dalilnya. Tunjukkan saja dalilnya. Biarkan teman-teman. Nah, sekarang kalau begitu kalian jawab. Ya, jawab. Sebentar. Seruan untuk menerima Islam. Waktunya sudah cukup ini? Nih ya. Ya, biarkan Bu Uti. Iya dong. Nah, berbicara sekarang dulu, saya biarkan. kasih ayatnya ya. Saya kasih ayatnya. Ya, counter lah. Makanya begitu. Jangan kayak orang kelojotan. Kami tenang-tenang aja. Ya, sekarang gini ayatnya ya. Nih ya. Tadi yang saya bilang ada kontradiksi ya, bahwa tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Tetapi ini kan ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini bukan masalah ini kan. Yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini kan mendukung sekali. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ya, jadi jangan bilang dia nggak pernah diperangi. Ini masalah siar agama kok. Muhammad memimpin 27 kali kan katanya kan, siar agama. Nah, lalu saya mau penutup ya, lalu apalagi tadi ya, udah selesai satu lagi. Lalu sebentar saya jadi lupa ya teman-teman ya. Nah, Rifa tadi mengatakan di mana Yesus mengaku di mana Yesus itu ketika dia dicobai iblis. Kan ayatnya saya sudah kasih tadi ya. Tidak ada tersembunyi dan tampakkanlah dirimu. Orang yang memberi kesaksian itu ada. Ini yang menjadi topiknya. Ya, memberi kesaksian Musa itu ada, ya kan, Yesus itu ada. Semua yang tertulis di Alkitab itu tercatat di sejarah dan mereka menceritakan sejarah mereka. Itu yang menjadi masalah. Kamu selalu pleset-plesetkan. Ya, memang ada beberapa peristiwa yang memang tidak ada saksi, tetapi yang memberi saksi itu hidup. Orangnya itu ada ya, dan apa yang dia bicarakan itu ada buktinya gitu loh. Itu yang saya maksud. Yesus itu ada. Jadi ketika diceritakan bahwa peristiwa dia dibawa oleh iblis, ya mungkin Yesus yang menceritakan. Dianya ada gitu loh, buktinya ada. Bukan seperti di tempat kamu. Ini yang harus kamu jawab. Ya, katanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Jibrilnya mana? Itu pertanyaan saya gitu loh. Ya, lalu lagi pertanyaan kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sastranya paling tinggi katanya gitu kan. Tetapi maaf, ketika sastranya paling tinggi, ada banyak sekali tandingan-tandingan sastra ya. Kitab Zabur itu paling tinggi sastranya dan tidak melebihi, tidak ada yang menandinginya ya. Lalu bahkan di dalam ini ya, di dalam udah apa tuh ya? Itu tadi katanya 4 menit. Itu sih tadi saya potong. Nah, itu Pak Puyong, udah Pak Puyong. Udah itu dia. Ya kan itu nanti saya keluar mereka kelojotan bilang Yesus LGBT. Jadi mereka bilang mengcounter ya. Saya sih keluar aja karena setelah itu kan rame lagi mereka mengcounter. Coba. Habis ini ya, coba kita dengar aja ya supaya kita tahu penghujatannya dia ya. Habis ini nggak lama kan? Nggak lama kan dia keluar dari sini soalnya. Oke, mau diomongin nggak sampai lah. Ya sudah. Ya sudah teman-teman, ya sudah. Ya. Sekarang untuk Tante Uti jangan pergi ya. Tante Uti biasanya nggak mau dengerin closing kita. Nanti dia langsung pergi, tiba-tiba dia tutup. Ya pergi lah, ngapain? Enggak, dia enggak pergi lagi. Agak lah. Kalau nggak dikeroyok ya gue nggak pergi lah. Ngapain gue dikeroyok? Semua orang keroyok juga kabur. Ya, kita kembali ke Emang mau dikeroyok? Ya, silakan.
Silakan Ustaz. Siapa namanya? Maria dong, Maria dong. Bunda Maria, Maria, silakan. Bunda. Oke, saya mau menjawab ya masalah tadi Rifa bilang 2 Samuel 6. But the king took the 2 sons Ini of bukan Rizpah. Rifa yang punya anak loh. Iya, Mikal. Ini Mikal. Nah, ini lewat ini agak jelimet, agak lama. Nanti setelah itu lewatin dulu, lewatin. Lewatin. Beda topik itu, Pak. Itu lewatin dikit. Di sini Di ujung-ujung aja. Ya, Mira. Pak Biong dilewatin, Pak Biong. Ya. Di mana itu? Di mana itu tertulis? Kesana lagi, kesana lagi. Yang dilahirkan bagi Adriel bin Darzi. Pak Biong. Biar fair. Ya, gitu. lewatin. Jadi jangan Udah di penghujung dia, Pak Piong. Udah di penghujung, terakhir. Udah terakhir, Pak Piong. Artinya tertulis Mikal atau merah? Tetap Mikal. Oke, kontradiksi dengan 1 Samuel dengan 2 Samuel. Saya bacain lagi. Ntar saya cari ini ya. 2 Samuel 21 ayat 8. Sebentar. Ini lama, Pak Piong. Di ujungnya, Pak Piong. Pak Piong. Udah closing. Capek aku. Ya, kalau kamu bicara kan tadi udah closing. Kami kan terakhir closing. Nah, sekarang enggak, kalian udah closing gimana sih? Mau closing lagi? Masa closing lagi? Aduh. Ya, habisin dulu Tata sama Loh, Rifa. kami kan terakhir tadi closing. Lah, sekarang kalian mulai lagi closing gitu. Iya, tidak Rifa terus. Ya, ini curang banget sih ah. Ya udah diam. Silakan. Ya Allah, aku tenggorokan kita. Aku minum dulu lah ya Allah. Ya udah Tata. Bukan lagi meskipun bagian-bagian tertentu terima aja lah dosamu, Rifa. menyitir satu nukilan dari Bible Sian ya, di mana teman-teman ya. Luther menyatakan bahwa Kristus Masa berdiri Yesus tiga dibilang kali. LGBT ya, Pertama dengan kelewatan. perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, Aduh, dan aduh, ketiga aduh, dengan perempuan yang diambil aduh. dalam perzinahan yang dia dapatkan begitu saja. Demikian Aduh, Kristus aduh, yang begitu aduh, suci aduh. telah berzina sebelum meninggal. Itu siapa itu? Iya, Yang mengatakan Tuhan. itu yang menuliskan adalah Dalam nama apa itu Yesus. ditulis dari Bible Talk Martin Luther, bahkan Main kepanasan. Ini kan di dalam ini pembohongan publik. Silakan ambil data Anisoros, tapi kami nggak perlu ambil data Muslim untuk menunjukkan siapa Yesus dalam pandangan orang lain, tapi justru dari Kristen sendirilah, bahkan dari Martin Luther di dalam Bible Talk-nya mengatakan Yesus pernah berzina 3 kali. Aduh kami, Tuhan kooperasi Yesus, umat Islam. Ambil dari data kalian. Menghujatnya gila, iblis kepanasan. Ya, itu Itu Pak sih Biong. itu sebenarnya Iya, saya nanti pikir kita Pak Biong, saya pikir saya udah nggak perlu live. Ini udah semuanya. Nanti saya ini aja ya, saya ambil ini, saya ini ya download ya. Nggak Iya, perlu live silakan lagi. Bu. kalau Jadi gimana. nanti mungkin kalau Pak Pendeta Esra bisa menonton, inilah cerminan dari si Ripa. Luar biasa, Iya, jahatnya. Bapak kirimin aja ke Ya. dia, Pak. Kirimin aja. Bapak punya itunya nggak? Kirimin Penghinaan, aja. penghujatan, ini kan juga di live-kan sama Pak Velam 8, Bu. Jadi semoga Oh, bisa iya. sampai kepada Pendeta Esra. Hati-hati dengan mulutnya si apa namanya ini, si Ripa ini. Ya benar-benar ini penghinaan, penghujatan terbesar ya. Sama dengan Nandar juga ini. Mereka memakai apa namanya literatur dari luar ya, di luar. Sedangkan Bu Uti tadi pakai literatur dari yang Ibu Uti baca, kepanasan. Panasan. Iya. Kepanasan gitu loh. Jadi Tetapi itu kan ada ayatnya sendiri, perangilah orang-orang yang Ya. tidak berjalan di jalan Allah, yaitu orang-orang Ya. yang diberikan Alkitab kepadanya, yang tidak berjalan di jalan Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepadanya. Terus apa lagi itu ya? Mereka sampai mereka membayar jizyah. Jadi pada waktu itu orang yang nggak terima itu, kalau mereka nolak, mereka dikasih pajak. Kalau mereka melawan, ya mereka itu diperangi. Nggak ada ceritanya bahwa Muhammad tidak memerangi. Justru dialah yang melakukan semua itu gitu loh. Ya, dan itu kan tadi itu Pak Ustadz Busalama ya Pak ya? Iya, Dia udah baca iya, sendiri kan? iya. Iya, Nanti kan bisa ngapain dia kelojotan gitu? nanti bisa Malu, dia teman-teman sendiri malu. penonton nanti putar balik lagi. Tadi saya sudah tampilkan videonya. Memang Ustadz Coba Basalama Pak, bilang putar lagi Pak, sekali lagi Pak, putar lagi Pak, supaya penegasan jangan Pak. jangan malu gitu loh, jangan malu. Ya, Ustadz Basalama Pak, coba Pak, itu lagi Pak, sekali lagi aja Pak. Supaya nggak ada fitnah ya Bu ya. Supaya nggak ada fitnah, supaya saya dibilang nggak itu. Ya. Coba sekali lagi Pak. Luar biasa ini. Orang ustadznya sendiri bilang begitu, kenapa dia marah? Menyerang, ya saya ulang lagi ya.
Menyerang ya. Berarti bukan diserang. Saya ulangin lagi sekali lagi. Iya. Mereka malu mengakui ini, Buti. Udah clear, Bu. Udah ada Iya. jawabannya, Bu. Memang menyerang, Bu. Iya, Mereka malu untuk mengakui, Buti. malu ya, si Hani malu. Jadi tapi kan caranya Karena memframing tak seolah-olah sesuai kita yang dengan agama rahmatan lilal alamin. itu sebelumnya saya patahin itu kan dia mengatakan bahwa Islam agama rahmatan lil alamin. Coba Bapak putar sebelumnya itu yang Pak Tahta itu. Dia akhirnya mengaku ya gigi ganti gigi itu bukan rahmatan alamin itu mah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Saya menolak Anda mengatakan. Saya bilang gini, saya menolak Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyiar dengan kasih. Maaf, saya menolaknya, saya bilang gitu. Coba dengerin ya Pak sebelumnya, marah juga mereka tuh pelojok. Ya panasan kalau poinnya. itu. Yang penting poinnya sudah sampai, Bu. Nah, ini kita coba lanjut, Bu, ya. Sedikit lagi dari Pendeta Ezra, tanggapannya terhadap TikToknya si Ripa, ya. TikToknya si Ripa. Salah satu desa di Israel namanya desa Nakhamadi. Nah, lalu setelah itu termasuk Injil Yudas juga, ya, yang dipublikasikan oleh Gramedia itu. Nah, itu Injil apa? Nah, kalau dilihat dari isinya, pertama-tama isinya coraknya itu adalah corak dari ajaran sesat di awal gereja yang namanya Gnostisisme atau aliran Gnostik. Aliran Gnostik ini juga ya itu dilawan oleh Rasul Yohanes di akhir hidupnya, ya. Nah, maka ada juga yang percaya bahwa surat-surat Yohanes itu ditulis itu dalam rangka apologia terhadap aliran Gnostik. Nah, aliran-aliran Gnostik ini itu mereka itu ciri khas termasuk Injil Yudas. Nah, kalau Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena itu semua bukan Filipus, bukan Thomas, bukan Magdalena yang bikin, bukan. Itu adalah orang-orang Gnostik yang menulis Injil itu, tapi supaya laris dan supaya mengacaukan, itu mereka lalu meminjam nama Thomas, meminjam nama Filipus, meminjam nama Maria Magdalena, tapi isinya Gnostik. Dan bagi apa bukti tentang itu? Uji radiokarbon. Kita bisa lihat bahwa salah satu standar kanonikal kita itu adalah bahwa Injil-Injil itu harus ditulis oleh rasul atau orang yang mempunyai hubungan dekat dengan rasul. Matius itu rasul, Yohanes itu rasul. Markus bukan rasul, tapi Markus itu adalah anak rohani, muridnya Petrus, ya. Sehingga Jacob van Bruggen di dalam buku tafsirannya tentang Injil Markus, dia bukan bilang tafsiran Injil Markus, tapi tafsiran Injil menurut Petrus yang ditulis oleh Markus. Sedangkan Lukas itu adalah sahabat dan teman seperjalanannya Paulus, ya. Jadi kita bisa lihat 4 kitab Injil kita, 2 rasul dan 2 orang dekat rasul. Nah, rasul terakhir yang mati itu Rasul Yohanes, akhir abad 1 sudah mati. Dan berakhirnya era para rasul, maka masuk abad yang kedua semua rasul itu habis. Nah, sekarang uji radiokarbon terhadap Injil Filipus, Thomas, dan lain-lain yang kebenaran, itu di abad 4. Termasuk Injil Yudas di abad 4. Mana mungkin ada rasul yang menulis di abad 4. Ya, sudah mati semua. Dan dari isinya kita tahu itu Injil Gnostik. Nah, Injil Gnostik yang meminjam nama rasul-rasul. Berarti Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, Injil apalagi itu yang tadi disebut banyak-banyak itu Injil palsu. Bukan Injil yang dipalsukan. Kita sedang bicarakan Injil yang dipalsukan. Bukan bicarakan Injil palsu. Orang Kristen tidak ada yang percaya Injilnya dipalsukan. Tapi kami percaya ada Injil-Injil palsu. Yaitu Injil-Injil Gnostik itu. Jadi si Uni Rifa ini tidak bisa, kayaknya bahasa Indonesianya agak parah. Dia tidak bisa bedakan antara palsu dengan dipalsukan. Nah, itu menurut saya intinya di situ. Sehingga akhirnya dengan merujuk kepada Injil-Injil palsu, lalu dia menganggap bahwa orang Kristen pun percaya bahwa Injilnya dipalsukan. Ya. Nah, ini jelas sesuatu yang bukan jawaban terhadap pertanyaan saya. Ya. Oke. Tapi kalau Al-Quran belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu, Pak Pendeta. Oh ya, mencari Injil yang asli itu tapi hasil dari kita palsu. Yang asli
asli itu bukan tugas kami, karena bagi kami sudah cukuplah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kami sudah mempercayai bahwa memang ada nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang memberikan kabar dengan Al-Quran, kitab suci terakhir, sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Soal nggak ada yang dipalsukan dan lain sebagainya itu, saya kira saya memang tidak menekuni Islam, tapi teman saya Pak Gracia Pelo itu juga sudah pernah banyak mengungkapkan perbedaan dalam Quran ini, terlalu banyak hal yang bisa dipersoalkan di sana. Tapi saya tidak dalam rangka mengusik kitab suci orang lain. Tapi yang dia bilang tadi bahwa mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami. Bukan tugasmu kalau kamu tidak menuduh bahwa Injil asli kami telah dipalsukan. Kalau kamu menuduh itu palsu, telah dipalsukan, kamu wajib menunjukkan yang asli. Bukan kamu menuduh palsu, lalu kami tanya mana buktinya, lalu jawabannya bukan tugas kami menunjukkan atau mencari Injil asli. Ya kalau bukan tugasmu, jangan tuduh dong. Kalau menuduh harus kasih tunjuk dong. Dan saya kan dalam rangka menanggapi tuduhan Injil dipalsukan. Maka saya mengajukan tantangan itu kepada yang menuduh bahwa Injil dipalsukan. Wajib menunjukkan asli. Tapi kalau si Uninya merasa bahwa dia nggak pernah menuduh, ya nggak usah jawab dong. Bukan pertanyaan itu dia. Tapi kalau dia mau jawab tuduhan itu, ya dia punya tanggung jawab menunjukkan yang asli. Jangan angkat tangan dan merasa bukan tanggung jawabnya. Nah ini yang tadi Pak Dionysius bilang itu, beban pembuktiannya harus ada pada mereka yang memberikan tuduhan. Ya, oke. Nah, Pak Pendeta, kalau boleh saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil by Yesus? Saya yang bertanya. Nah ini, dia bilang, saya yang bertanya, lagi-lagi itu beban pembuktian dia lempar ke kita. Padahal sebenarnya beban pembuktian dari seluruh pembicaraan ini ada pada mereka. Nah dia Matius 4 ayat 23 ya. Bentar, kita lihat ke kitab Matius 4 ayat 23. Kalau saudara lihat ayat ini, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Lalu orang ini tanya, mana Injilnya? Saya yang bertanya. Nah ini, disinilah dia tidak memahami apa arti Injil. Persis betul seperti yang Pak Dionysius tadi bilang itu. Ya. Kalau kita membahas tentang suatu makna kata, kita harus mengingat bahwa kata-kata itu satu kata bisa punya makna lebih dari satu, dan kadang-kadang itu mengalami perkembangan makna. Perkembangan makna. Saya waktu mengajar soal makna kata, saya bilang kata-kata itu kadang-kadang mengalami penyempitan makna, kadang-kadang mengalami perluasan makna dari makna asli. Saya beri contoh kalau kata itu menyempit maknanya. Misalnya kata Natal. Natal itu dari kata Latin Natalia, Natalius, itu Natal, itu artinya hari kelahiran. Kalau memang Natal itu artinya hari kelahiran, ya semua orang punya hari kelahiran. Berarti semua orang punya Natal. Ya, Pak Andre punya Natalnya tanggal sekian. Pak Anton punya Natal tanggal sekian. Ya, Pak Daniel punya Natal sekian. Saya juga Natal. Tapi hari ini kalau kita bicara Natal, orang sudah tidak pikir, oh itu Natalnya Pak Daniel atau Natalnya Pak Andre. Tidak. Orang langsung pikir itu hari lahirnya Yesus. Berarti Natal itu adalah satu kata yang berlaku untuk semua orang. Bisa untuk semua orang. Tapi hari ini kalau kita bicara Natal, semua mengerucut menjadi hari kelahiran Yesus. Itu berarti bahwa kata Natal mengalami penyempitan makna. Aslinya luas, lama-lama jadi sempit. Tapi ada kata yang aslinya bermakna sempit, lama-lama menjadi meluas. Saya beri contoh misalnya kata-kata orang Timor. Ya, kalau kami yang di NTT itu kan ada banyak suku. Ada suku Sabu, suku Alor, suku Flores, suku Sumba, suku Timor itu ada. Saya orang suku Rote, maka saya bukan orang Timor, saya orang Rote.
Jadi kalau ada di Kupang sini, yang orang Timor bangun, saya tidak akan bangun. Karena saya bukan orang Timor. Tapi pada waktu saya dulu kuliah di Malang, lalu pas Natalan ada Natal orang Timor, saya ikut. Teman dari Sumba juga ikut. Teman dari Alor juga ikut. Bukan hanya itu, malah teman dari Ambon juga ikut, teman dari Papua juga ikut. Maka ternyata kata Timor, orang Timor itu mengalami perluasan makna. Tidak peduli saya Rote, Alor, Flores, Sumba, Ambon, Papua, kita semua disebut sebagai orang Timor. Berarti Timor itu aslinya hanya kecil untuk Atoineto yang ada di NTT sini. Tapi ternyata di luar NTT, Timor itu mulai mencakup Rote, Alor, Flores, Sumba, Ambon, Papua, semua Timor. Kata Timor mengandung perkembangan dari sempit menjadi meluas. Nah, dari itu kita bisa lihat kata Injil. Injil itu ternyata mengalami perluasan makna. Injil, ya, itu kata Injil itu pada aslinya itu arti katanya itu adalah kabar baik, ya, kabar baik. Kalau kita lihat di Injil Lukas, ya, Lukas pasal 4. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku, ia menyampaikan kabar baik. Ini kabar baik. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, ya, saudara lihat yang saya ini, kata gospel. Ini kata Yunaninya adalah euangeliso, ya, euangeliso, euangelion itu artinya kabar baik. Jadi memang Injil itu pertama, arti pertama dari Injil itu adalah kabar baik. Jadi Yesus menyampaikan kabar baik. Tapi apa artinya kabar baik tentang apa? Itu kabar baik tentang karya Allah dalam konteks menyelamatkan manusia. Itu kabar baik. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, berbicara tentang dia diutus oleh sang Bapaknya demi misi penyelamatan dunia ini. Itu Injil. Itu Injil. Nah, lalu kata ini ternyata mengalami perkembangan makna dengan menunjuk kepada 4 kitab yang kita sebut sebagai kitab Injil. Nah, ini Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi lama-lama Injil itu juga mengandung perkembangan makna lagi mencapai seluruh kitab suci Kristen. Ini juga disebut sebagai Injil. Nah, maka ya misalnya dia, kita dibagikan Injil. Dibagikan Injil, ternyata yang dimaksudkan itu adalah Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Maka kejadian sampai Wahyu itu juga bisa disebut Injil, ya karena seluruhnya, inti dari seluruh kitab suci itu adalah kabar baik tentang keselamatan dari Allah. Tapi kalau kita bicara begini, seluruh kejadian sampai Wahyu itu adalah Injil. Kalau kita bicara dalam pengertian yang kedua, ya maka kisah para rasul bukan Injil, Roma bukan Injil, hanya ini aja. Ya. Nah, sekarang si Rifa itu baca Yesus beritakan Injil. Lalu dia tanya, mana Injilnya? Itu karena di otak dia tuh ada ini. Atau minimal ini. Yang dalam bentuk kitab. Dia nggak sadar bahwa pada waktu itu, bahkan kitab-kitab perjanjian baru pun belum ada. Jadi yang Yesus maksud itu ini. Dimaksudkan dalam Matius 4 ini. Yesus menyampaikan kabar baik. Nah ini yang tadi persoalannya adalah pada definisi. Mereka itu selalu mengukur kita, ya, dengan definisi yang ada di kepala mereka tanpa bertanya apa yang kita maksud. Saya juga ada lihat apa ya, video Rifa yang lain ya, yang mana dia menuduh Yesus itu pelupa. Nanti kalau saya ada waktu lagi kita ngumpul kita bahas itu lagi. Tapi jelas di sini bahwa
dia betul-betul tidak mengerti apa makna kata, tapi dia menyerang orang dengan makna. Atau bertanya, sebenarnya bertanya yang sifatnya lebih tepat mempertanyakan sesuatu yang pikirannya lain daripada yang ini. Asumsi di balik pikiran itu adalah Injil atau adalah sebuah kitab. Padahal ayat itu berbicara tentang Injil yang diberitakan. Yesus menyampaikan kabar baik tentang rencana keselamatan Allah bagi manusia. Iya, jadi itu ya. Nah, tinggal bagaimana saudara menyikapi apakah layak pendeta Ezra Soru dengan teologinya, dengan ya gelarnya ya, berhadapan dengan Riva. Makanya tadi saya bilang ini kan pesawat Garuda melawan, karena saya dulu sopir angkot Metro Mini, ya bisa dibilang sopir angkot Metro Mini. Tapi Metro Mini sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana ya mau dibilang? Ibu Uti aja tadi sudah Bu ya, sudah memaparkan bagaimana gerak-gerik si Riva ini gitu. Dan kebanyakan juga kalah Bu ya, berhadapan dengan Bu Uti gitu loh, kebanyakan. Dengan berhadapan dengan debater-debater lain, sang debater itu sudah pada, mereka ini sudah tidak sanggup membantah dalil-dalil. Yang ada hanyalah dia mengambil dari ya Injil-Injil dongeng, ya dimasukin seperti Nandar, dimasukin Injil dongeng. Jadi mereka itu tidak bisa lagi berdebat ya tentang kekristenan, tentang sejarah. Ya, bahkan Injil sendiri dia tidak tahu apa itu Injil. Tadi sudah dipaparkan oleh Pendeta Ezra. Apakah Injil itu Injil menurut mereka gedebuk dari langit ya. Isa diberikan kitab Injil ya. Allah di langit memberikan kitab Injil kepada Isa. Jadi gedebuk dari langit. Kepada Daud, kepada Musa. Diberikan kitab. Iya, Pak. Iya, jadi bagaimana menurut Buti? Ya tapi kita berdoalah semoga kalau memang jadi ya hari Kamis besok penonton Anda bisa ya, saya sih saksikan. berharap jadi supaya dia dibalbalin sih sama Pak Ezra Soru. Habis dia dibalbalin. Saya sih berharap jadi. Sama karena saya aja dibalbalin apalagi sama Pak Soru. Makanya sama Bu Uti dibalbalin gitu loh. Makanya dengan Pak Pendeta Dr. Ezra Soru ini kan aduh bagaimana ya, Alkitabnya juga dia apologet juga ya Bu Uti ya, kan apologet juga. Jadi ya bagaimana dengan Riva yang hanya sebatas ilmunya hanya di situ. Hanya mencari lawan-lawan seperti ya yang sederhana. Itu pun bisa kalah gitu. Bu Uti aja dia selalu nyungsep gitu kan. Sang debater juga nyungsep. Makanya orang mereka nggak bisa pakai data-data Alkitab gitu ya. Buku-buku yang referensi dari Alkitab itu nggak bisa. Kecuali buku-buku palsu, kitab-kitab dongeng, ya Talmud, ya yang segala macam itu. Iya. Ya tanggapan-tanggapan daripada rabi-rabi yang anti-kris itu, ateis yang menulis tulisan-tulisan ateis, tulisan rabi-rabi, rabi-rabi yang ini yang menolak Yesus, ya semua yang penyangkalan-penyangkalan sama Yesus, bahkan kitab Injil Barnabas itu yang paling mereka gandrungi. Itu aja yang mereka pakai. Atau dipakai Alkitab juga, cuma ya dimanipulasi ayatnya. Kita harus jeli, dia manipulasi sampai kayak gitu. Tapi kalau paling gampang ketika dia baca Alkitab, itu ayatnya diambil kata kuncinya, ya kita tinggal bacain aja satu topik. Ya. Selesai semua satu. Dan juga begini Bu, itu selesai. seumpama ini berlangsung ya debat nanti Pendeta Ezra Soru. Ya, yang luar biasa, ilmunya juga luar biasa, melawan yang tidak imbang, ya. Si Riva ini tidak imbang, jauh sekali di bawah, makanya ada antara langit dan bumi. Jadi mungkin sasarannya adalah untuk kepada penonton, Bu ya. Kalau memang ini berjalan kondusif, diskusinya, debatnya, berjalan diskusi lancar, ya, tidak saling menghujat. Ya, saya rasa Pendeta Ezra Soru tidak akan menghujat. Saya yakin itu dia tidak akan menghujat. Nah, posisinya yang samping ini kan sering menghujat, Bu. Sering menghina, bahkan tadi yang video tadi kita saksikan, ya dia bilang bahwa Yesus ngawinin berapa orang Bu ya, yang dia bilang sampai 3 orang, iya. Ini luar biasa loh, ya Pak Pendeta Ezra Soru kalau dengar video ini sampai bagi teman-teman saudara ini boleh menyampaikan video kita ini,
Ini kesaksian dari Bu Uti dan videonya juga kita lampirkan untuk berhati-hati menghadapi orang seperti ini. Ya, semacam ular seperti ini kan harus kita hati-hati. Ya, jadi enggak apa-apa sih, bagus juga untuk diadakan debat ini, diskusi ini, supaya penonton di luar sana yang belum percaya Kristus boleh sadar bahwa hanya Kristuslah juru selamat satu-satunya di muka kolong langit bumi ini. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus jaminan keselamatan. Jadi keharapan kita sih seperti itu. Bahkan mungkin kalau bagi mereka yang akan di-framing, Bu, walaupun menang, walaupun akan menang telak kalau itu dalam pertandingan, ya, ibaratnya kalau Jerman menghadapi Bangladesh. Ini pertandingannya kalau bola dibandingkan Jerman menghadapi Bangladesh. Anda sendiri yang akan menentukan skornya jika Jerman menghadapi Bangladesh. Tetapi yang saya yang saya lihat, mereka akan memframing, Bu, bahwa ternyata saya mampu melawan pendeta besar orang Kristen. Kan biasanya nanti begitu si Ripa ini. Mulutnya kan, wow, saya ini bisa menghadapi pendeta besar Kristen. Nandar belum tentu kan, atau siapa-siapa belum tentu. Padahal dia di Bali. Padahal dia amsyong gitu loh. Tetapi di channelnya dia mungkin, ataupun di komunitasnya dia, mungkin dia merayakan kemenangan gitu, karena sudah bisa berdiskusi mereka dengan pendeta sampai mereka sebetulnya Esra sudah dipermalukan aja, mereka nggak tahu gitu, nggak nyadar. Padahal udah dipermalukan nggak nyadar, tetap aja kegeeran. Ya, mungkin Ibu kasih tip kepada pendeta Esra Soro, Bu, jika mendengar bagaimana menghadapi si Ripa ini yang sudah kita lihat. Saya juga sudah tonton videonya, memang mulutnya sangat mengerikan. Memang dia pelan, tetapi ini penistaan yang ibaratnya pelan-pelan tetapi membunuh, ya, penghujatan secara membunuh. Tadi kita sudah dengar videonya, luar biasa. Yesus Yesus bercinta atau menikah, Bu, ya, 3 orang sekaligus. Iya. Ya. Jadi ini luar biasa, penghinaan, penghujatan. Model semacam ini masih beredar di YouTube. Nah, silakan Bu Uti, mungkin bisa kalau memang jadi nanti hari Kamis debat besar, closing statement Bu Uti, bagaimana saran ataupun pendapat Bu Uti kepada pendeta Esra Soro. Silakan, Bu. Ya, pendapat saya ya memang maju aja gitu, karena yang namanya apologet itu sebetulnya nggak boleh nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya, ya, siapapun dia sebetulnya lawan aja. Kalau saya sih siapapun dia yang nantang, yang itu saya lawan aja. Saya mau mengutarakan apa yang dia sanksikan kepada kekristenan, ya saya lawan itu. Karena apa ya? Karena memang itulah tugas kita. Ya, untuk Pak Esra Soro ya silakan ya, lanjut Pak ya, supaya Bapak bisa menunjukkan kepada dunia siapa itu Rifa gitu. Ya, saya yakin akan dikalahkan dengan gampang sekali ya. Tetapi ketika kalau misalnya si Rifa bermain dengan trik-triknya yang diandalkan itu, ya Bapak harus jeli gitu. Harus jeli baca Alkitabnya, harus jeli apa sih maksudnya dia gitu. Bagaimana cara dia menyelewengkan itu gitu. Dan satu lagi, si Rifa ini ya apa ya saya bilang ya. Ya manipulasinya pinter banget gitu loh. Itu yang harus diketahui. Manipulasi ayat gitu loh. Memutarbalikkan makna ayat itu paling pinter. Dan satu lagi ya, Rifa ini dia paling benci kalau agamanya ayatnya itu kalau ayatnya itu dibahas ya. Jadi kalau untuk bikin dia kelojotan, bahas aja ayatnya dia. Jadi Bapak siapkan dulu ayat-ayat Al-Quran juga. Pasti kelojotan dia, marah sekali. Kalau dia udah marah gitu, ayatnya diutak-atik, dia stres. Nah, dari situ kelihatan keluar semua aslinya itu dia. Dia paling benci kalau ayatnya kalau ayatnya dipakai ya, dia maunya jelek-jelekin ayat orang, tapi kalau ayatnya dipakai, ayatnya dibuka gitu, disodorin ke mukanya dia, bahkan ditamparin ke mukanya dia, itu paling marah dia. Bisa meledak-ledak dia. Coba dilihat ya, kayak kemarin itu. Yang itu, ya tahap 3, wah meledak-ledak dia. Paling marah dia. Makanya disiapkan juga ayat-ayat yang dari mereka ya, karena pengalaman saya ya Pak Piong, kalau kita hanya bertahan menjelaskan, justru dari pihak mereka bukannya
bukannya tambah mengerti, mereka malah mengatakan, oh itu kan di Kristen kan mereka setengah mati menjawab gitu kan. Kan mereka nggak ketemu kesalahan dari pihak kita gitu kan. Itu mereka bilang itu. Mereka sendiri nggak pernah menemukan kesalahan dari pihak kita. Oleh sebab itu mereka nggak pernah menyanggah kita punya, nggak pernah. Yang salah itu kan di tempat mereka, makanya mereka setengah mati menjelaskan, gitu. Nah ini kan pengalaman saya dari yang lama-lama itu kan, saya melihat loh kok pada ini malah bukannya mereka ini ya, kalau kita terus menerangkan Alkitab, bukannya mereka malah mengerti, mereka malah kegeeran, tidak ada kesalahan di tempat mereka sehingga mereka tidak perlu membela diri sama seperti kita membela diri. Nah itu ya untuk teman-teman yang berapologet itu ya begitu, harus tahu ya. Nggak usah takut, karena memang di dalam dunia perdebatan, di dalam dialog itu kan, kalau di dalam dialog kan nggak ada undang-undang yang bisa menuntut orang, namanya debat, namanya dialog gitu ya. Jadi ya kita harus lawan mereka. Saya udah ngalamin itu sih waktu saya masih senengnya menjawab gitu. Enak mereka, kesenengan gitu. Ada, jadi kasih tahu memang mereka mau denger, enggak. Malah menunjukkan kami mah nggak kayak gitu. Kami kan nggak kayak gitu. Masa sih? Jadi mereka merasa di atas angin bahwa mereka lah yang benar, sehingga kita harus berusaha menjawab gitu. Ya kita harus berusaha menjawab tanpa berani mengutik-ngutik kebenaran mereka. Itu dia. Jadi kalau kita hanya bicara tentang Alkitab, mereka kegeeran seolah-olah tidak ada kesalahan di tempat mereka. Oleh sebab itu buka juga, bongkar habis kayak Sofiatul tuh, gila bener ya. Bongkar habis, baru mereka terpana-panai, baru mereka nyadar gitu. Oh ternyata internet ini kejam ya, yang selama ini ditutupi gitu kan. Yang selama ini ditutupi ternganga-nganga gitu kan, baru mereka melotot-lotot gitu. Iya, baru tadi Ibu Uti senggol satu materi, Ibu bacakan, satu ruangan kepanasan ya Bu ya, langsung kelojotan ya. Bilang ngelapor apa segala macam. Jadi yang sama apa itu juga, sama Pak Wahyu Ilahi itu juga gitu tuh. Wah, kelojotan baru pertama aja kan, jadi baru ada menit pertama dia kan bilang ya, bukti ketuhanan, bukti bahwa Allah adalah Tuhan ada di Taha 20 ayat 14 gitu kan. Dia baca, sesungguhnya aku adalah Tuhan gitu kan. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku gitu kan. Itu baru pembukaan. Lalu saya langsung sanggah, ini bukan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bilang, ini ayat ceritanya, konteksnya adalah ya waktu Musa sedang bertemu gitu kan. Musa ketemu Elohim di gunung Horeb, di dalam pohon yang ada nyala apinya itu. Saya bilang, tolong carikan ayat yang lain. Saya bilang, ini bukan pengakuan Allah, ini pengakuan Elohim yang diambil. Saya bilangnya disadur. Wah, ngamuk Pak. Baru awal ngamuk mereka, penghujatan, penghinaan, penistaan katanya. Loh, saya bilang apa yang menista? Ayatnya langsung saya buka, Keluaran 3 itu loh. Memang ada. Lalu dia bilang, mana pernyataan yang sama? Saya bilang, loh memang pernyataannya yang dirikanlah itu diganti ya, akulah Allah ayah Abraham, Allah ayah Abraham, ya Allahmu gitu kan. Ya itu juga Pak, ramai sekali Pak. Ya tetapi kan dia baru tahu gitu loh. Selama ini kan dia senang sekali ada itu. Saya buka loh, ini ayatnya ada di kami kok gitu kan. Orang-orang yang nggak pernah membaca Alkitab, ya muslim-muslim yang nggak pernah membaca Alkitab, mereka akan mengatakan, oh ini karya sastra yang indah gitu kan. Oh ini bagus sekali ya, lihat ininya, ilmu pengetahuannya. Tetapi ketika kita sudah baca Alkitab, orang-orang Kristen baca Alkitab, baca Al-Quran, kita kan tahu banget Pak. Ini ayat-ayat diambil dari mana? Kita kan tahu banget ya Pak ya. Karena kita udah baca dua-duanya. Nah mereka nggak baca keseluruhan kan. Nah itu dia kelojotan Pak, rame banget kemarin itu. Wah saya mau dilaporin lah apalah katanya. Enggak lah, kalau berdebat bagaimana? Kalau berdiskusi kan di mana? Lagi aduh kenapa sih kayak begitu ya? Kalau nggak mau, kalau nggak berani, nggak usah lagi berdiskusi, berdebat gitu loh. Iya. Kalau mau berdebat, berdiskusi harus siap data, siap dalil, tempur di situ. Nggak ada tuh nista-nista, nggak ada. Kamu juga menghina Kristus, menghina Yesus, bahkan kejam itu si Rifa ngomong Yesus bersama 3 orang bercinta itu tadi. Itu kan luar biasa kejamnya. Jadi udahlah, nggak usah lah kayak begitu. Kamu kalau cengeng, ya ini kalau didengar, kalau cengeng nggak usah kalian berdebat.
Ya ini Bu Uti ya, saya juga salut Bu Uti bisa masuk ke kandang macan, itu kandang yang benar-benar ya inilah ya, takut kalau untuk di agamanya disenggol gitu kan. Ini termasuk berani Bu Uti gitu kan. Bahkan mereka juga kebakaran jenggot gitu. Jadi kalau memang nggak mau takut ya, ayatnya atau kitabnya atau nabinya atau Tuhannya disenggol oleh apologet Kristen, nggak usah ngundang, kan begitu? Nggak usah ngundang, nggak usah. Kalau memang udah begini aja. Kalau memang takut ya ataupun kepanasan ya atau sedikit lapor nista ya, nggak usah udah nggak usah, kamu aja baca aja kamu kepada jemaah ya, kamu beritakanlah tentang nabi, tentang kebesaran Tuhanmu kepada jemaatmu, nggak usah berdebat. Kalau cengeng ya, kalau cengeng saya tidak mau Bu, saya memang belum mau untuk masuk dalam ranah berdebatan dengan mereka karena saya memang takutnya keceplosan Bu. Padahal saya sudah banyak di otak saya juga tentang bagaimana kisah nabinya ya, kisah Tuhannya itu kan saya sudah simpan semua. Tapi kalau kita berdebat kadang kan emosi ini kalau nggak terkendali keceplosan akan membahayakan buat kita. Kan begitu. Jadi kalau memang belum siap kan nggak usah. Nah Bu Uti kan memang sudah pemain lama, sudah siap, sang debater sudah siap, dan yang lain-lain sudah siap. Nah kita berbicara kepada Pendeta Isra Soru, ini kan memang jarang-jarang Bu. Ya jarang-jarang dia berdebat kepada saudara Muslim di sana. Nah, ini memang kayak yang Ibu... Nah, masalahnya perbedaannya Pak Piong, ya berdebat dengan menginjili itu beda, Pak. Jadi Pak Isra Soru harus menempatkan dirinya, Rifa itu harus diajak debat, nggak bisa diinjilin, ya udah alot itu. Debat aja dia alot, apalagi nyampainya dengan cara lemah lembut gitu lah, nggak kena lah, habis dibal-balin nanti Pak Soru sama dia. Jadi mungkin nanti Pendeta Isra Soru ini hanya menjelaskan saja ya tentang menjelaskan, nanti nggak akan kena sama dia, ada aja. Harus jor-joran sama dia itu, keras dia ngomongnya sih memang saya mengasihimu, tetapi dalam posisi bahwa dia benar, terus dia kasihan sama kita yang jelek-jelek gitu, yang salah-salah ini, itu dia memframing dirinya seperti itu gitu. Nanti bisa ini loh kalau Pak Isra Soru lembut-lembut gitu. Malah bisa frontal gitu, langsung frontal dengan ayatnya dia. Saya mah nggak ada cerita lagi, udah tahu banget frontal dengan ayatnya dia. Apalagi Allah kalau penuh rahmat, mana ayatnya, balikin nih kontradiksi. Allah bilang itu, jadi marah dia nanti, kelojotan, marah-marah lah, pusing dia, baru dia shock gitu. Apalagi pintar ya Bu ya dia. Pintar ya dia, pintar ngeles juga gitu loh. Misalnya setelah dijawab, dia ngeles lagi. Oh ada ini. Tapi memang pinter banget Pak, pinter banget. Tapi pasti memang kalau mengenai Alkitab, saya yakin 100% itu akan dengan mudah ya dijawab oleh Pendeta Isra. Tetapi yang Ibu Uti maksud mungkin Pak Pendeta kalau mendengar bisa kalau menjawab juga bisa bandingkan kepada ajaran dari si Rifa ini. Jadi jangan kita menjelaskan penuh. Walaupun kita memang menang telak, yang tadi saya bilang Jerman melawan Bangladesh, menang telak walaupun hanya menjawab ya. Dia menyerang, Pak Pendeta Isra Soru hanya menjawab. Jawabannya itu kan sudah menang telak karena pertanyaannya dia sudah dilibas habis dengan jawaban yang bombastis gitu dari Pendeta Isra. Tetapi bagi dia nanti di framing bahwa jawabannya ternyata ini bahwa ini nggak bisa ini, bahwa memang seperti itulah. Nah ini mereka kan pintar gitu. Nah ini yang harus bisa disiapkan nanti kepada Pendeta Isra Soru supaya perdebatannya itu mungkin jangan hanya sepihak saja bertanya, tetapi Pendeta Isra Soru juga boleh memberikan jawaban dan membandingkan ya atau Bu ya dengan ajaran mereka. Nah itu supaya penonton bisa tahu perbedaan perbandingannya seperti yang tadi Bu Uti bilang. Jadi disitulah kalau mereka sudah baca Alkitab, apalagi tentang sastrawan tadi, sastra, ya itu kan pasti tahu perbedaan perbandingan antara dua kitab ini. Nah, siapa yang benar-benar sastranya tinggi, kan begitu tadi Bu Uti ya. Nah ini ya semoga video ini menjadi masukan bagi Pendeta Isra Soru karena Bu Uti ini sering sekali, mungkin nggak kehitung ya jumlah pertemuan dengan si Rifa ini, dan kebanyakan mungkin menang KO
banyak ya, seri ya mungkin sedikit. Kalau kalah saya rasa Buti tidak akan kalah. Begitu juga sang debater. Pokoknya apologet Kristen Saya itu nggak pasti. pernah kalah, Pak. Nggak Ya. pernah kalah. Karena Apologet, kebenaran sih ya kenapa? betul. Karena bagaimanapun apologet Kristen itu di atas rata-rata, ya. Dan itu memang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, oleh rasul, ya mungkin Tuhan sendiri sudah memberikan ya kepada pengikut Kristus, ya bahwa memang kita adalah otak-otak Israel, ya memang sudah diakui itu dan kita harus bangga. Jadi ya itulah ya kepada semua yang menonton, kita saksikan aja, kita tunggu perdebatan nanti. Ya harapan kita itu akan terjadi dan kalau boleh ya, tadi ada yang saran di live chat, kalau boleh disiarkan oleh berbagai macam channel, kan begitu. Tapi tergantung oleh Pendeta Ezra Soru yang mempunyai hak siar ya. Ya kita harap boleh disiarkan dan boleh banyak orang menonton bagaimana si Rifa ini dibungkam mulutnya. Begitu ya Buti ya. Silakan Buti, mungkin 1-2 kata Bu untuk udah itu aja Pak. Sudah itu aja ya. Oke, terima kasih banyak ini Buti. Ini disiarkan di mana aja Pak Piong? Ini di disiarkan di mana aja? Pavel sama Piong sama Burake. Burake. Ntar saya lihat di Pavel ya. Boleh. Saya ambil juga. Silakan. Pak Pavelnya kenapa nggak masuk Pak Pavelnya? Mungkin lagi ini Bu hari Minggu. dia kan pelayan Tuhan juga, hamba Tuhan. Iya. Jadi kita ini kan. Baik, terima kasih banyak Buti ya. Terima kasih sudah hadir, boleh menjelaskan bagaimana sosok dari Rifa ini. Semoga Pak Pendeta Ezra Soru boleh menonton dan penonton bagikan video ini, jangan lupa di-share, di-like sehingga banyak orang diberkati. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.